kalau lagi datang sendiri ditanya mana pacarnya gitu kan. Terus datang berdua kapan kawinnya gitu. Betul. Iya, terus pas udah kawin kapan punya anaknya gitu. Pas punya anak satu datang kapan punya anak kedua gitu aja terus sampai meninggal gitu kan. Jadi ada satu yang Nikahin dulu, awas lu. Nikahin dulu. Coy, podcast bro. Ih gila, podcast kita saintifik lu, bayangin lu. lu nganggap anak itu kayak Bang Bece, berarti dia harus ekspektasi bebannya udah banyak kan gitu. Iya. Wah, pusing gua podcast ini. Ini podcast ini pusing nih. Gila. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat jam berapapun Anda semua di sini. Ketemu lagi di The Gori Channel. Seperti biasa, saya Pak Gori dan Pak Abel. Kali ini kita kedatangan tamu seorang akademisi lah ya. Betul. Iya kan? Enggak setinggi itu, enggak setinggi itu. Rocky Gerung. Sama-sama UI kan, sama-sama UI. Rocky Gerung. Kita kedatangan bintang tamu dari seorang akademisi yang kali ini kita agak bahas rada sensitif sedikit, yaitu soal child free atau keinginan sebuah keluarga tidak ingin punya anak. Tapi sebagai disclaimer dulu, ya saya seorang yang menganut child free, tapi saya tidak mengendorse dan saya tidak akan menyebarkan bendera ayo semuanya child free, enggak. Itu bagiku adalah keputusan Anda masing-masing. Anda child free itu urusanmu, Anda tidak child free itu keputusanmu. Anda menghakimi saya karena saya seorang child free itu urusanmu, not my problem. Tapi kita discuss di sini dari dari sudut pandang akademisi ya kan. Nah itu benar nih. Jadi Pak Gori kan 2 podcast yang kemarin nggak dateng kan, dia gara-gara sibuk live streaming. Nggak tahu ya sekarang Pak Gori datang dia langsung dari Umbrella Corporation tuh lihat. Jadi dia kesel sama Novi, jadi dia datengin di kandangnya pukul, dipukul di Umbrella Corporation nih Pak Gori. Oke. Langsung ya Bang Gori ya. Nih di sini gua banyak nanya-nanya aja ntar ya. Pak Danar ya. Iya. Oke. Pertama dulu deh. Sebagai sedikit cerita dulu, jadi Bang Danar ini sedang menyusun tesis yang kebetulan besok akan dipertahankan di depan para profesor, di depan para doktor terkait tesis dia sendiri, yaitu soal child free. Tapi untuk awalan nih, coba kasih tahu dulu kok bisa, oke, gue mau buat child free. Oke. Gitu. Pertama kan karena gue juga seorang yang menganut child free ya, sama kayak lu gitu ya Bang. Kedua, karena pada saat gua mau neliti itu kan gua ngambil medianya di X ya, di Twitter gitu kan. Dan di Twitter itu kan memang bisa dibilang apa ya, media yang pertama kali yang dimana terjadi isu child free itu jadi kontroversi gitu. Betul. Waktu itu kan memang awal dari Kidasaf ya. Walaupun dia mainnya di Instagram gitu ya, dia ngepostin di Instagram, tapi ramenya itu dan ribut antara pro dan kontranya itu terjadi di Twitter gitu. Dan tahun kemarin tuh dari sejak bulan Oktober, September, pertengahan tahun menjelang akhir itu emang isu itu lagi ribut lagi gitu kan. Lagi naik lagi gitu. Cuman pembahasannya tuh udah kalau di Twitter tuh orang udah mulai mengamini istilahnya mulai menerima child free gitu. Ada yang setuju tapi atau mungkin mulai memaklumi gitu ya. Memaklumi ya. Karena waktu itu yang jadi triggering efeknya adalah ada berita dari pemerintah gitu ya, ngeluarin narasi kalau child free itu dianggap buruk gitu, dianggap bahaya gitu karena mempengaruhi populasi segala macam. Dulu gitu. mantan Pak Wapres kita ya yang waktu itu kalau gua nggak salah ya, mantan Pak Wapres ya. Ntar gue cari beritanya dah. Kalau nggak salah yang dia ngomong gitu ya. Iya. Jadi apalagi kan kalau di Twitter ya kita tahu lah itu sarang di mana pemerintah diserang terus gitu ya gitu. Jadi ramenya tuh mulai tahun kemarin tuh itu. Walaupun kan sebenarnya child free itu kan isunya mulai rame pertama kali itu tahun 2020-an ya kalau nggak salah, sebelum atau pas Covid gitu ya. Nah, tapi kan pada saat itu orang mulai kaget tuh. Apa ini child free gitu kan, ini barang apa gitu kan. Dari mana ini? Karena kan kalau kita cari padanan Indonesianya apa juga nggak ketemu kan.
bebas anak. Anak Oh, iya. Gratis Iya. Nggak ketemu kan? anak gratis. Nggak ketemu. Anak Jadi bebas. Jadi di Iya, iya, penelitian iya. gue juga nggak bisa diterjemahin itu. Oh. Oke, dicetak miring aja Nggak, jadi ya. iya dicetak miring aja karena mau diterjemahinnya nggak ada padanan katanya kan sampai sekarang kita nggak punya bahasa Indonesia nggak punya padanan katanya apa. Iya, jadi bebas aja nggak? Indonesia tidak mengenal child free sebetulnya. Sebetulnya. Secara istilah ya. Iya, iya. Istilah. Secara istilah. Iya gitu sih. Oke. Kalau gitu berarti lu melakukan penelitiannya melakukan survei, wawancara atau gimana? Wawancara iya sama data crawling di media sosial Oke, X di Twitter. Oke, dari X nanti kita bahas. Uh-uh. Yang dari range lo interview dulu deh. Oke, Itu oke. range-nya dari berapa ke berapa biasanya tuh? Range-nya sih sebenarnya seusia gua semua ya, tapi mungkin kalau dibilang range-nya Tuh, antara jelas dua Ya, usia lu berapa sih? Usia. ya maksudnya gue 30-an gitu ya, tapi Oh, mungkin 30-an, dari 30-an. 27 sampai 32-an lah ya. 27. Pokoknya usia siap nikah kali ya. Iya, betul, Iya. betul. Oke. Menurut standar zaman sekarang ya. Zaman sekarang Kayak ya, gitu. Kan betul, kalau lu benar, bawa benar, ke kampung mana ya, Jawa Barat mungkin Beda usia lagi. siap Yes, nikah 17 17 tahun Iya, gitu. iya, Tolong Pak KDM ya. Disidak Pak, tolong Pak gitu. Iya, betul. Oke, 27. Nah, biasanya ada ya oke lah, mungkin ada beberapa alasan yang cukup obvious, yang Iya. cukup jelas, misalnya masalah finansial Betul, gitu betul, kan ya. betul. Selain itu ada alasan-alasan lain gak sih? Selain finansial. Kenapa? Iya, selain finansial. Finansial rasanya cukup obvious gitu loh. Oke. Memang kalau di penelitian gue temuan apa ya, orang nggak mau milih charter itu paling dimaklumin kan ada yang pro sama kontra tadi ya. Tapi yang paling dimaklumin itu kalau yang alasannya yang ekonomi tadi tuh, Oke. yang masalah finansial itu gitu. Cuman kan kalau kita breakdown lagi gitu ya, sebenarnya kan kenapa sih orang itu harus atau mau punya anak gitu kan? Kalau kita nge-breakdown lagi, itu asal-usulnya itu dari mana gitu loh? Apa namanya, keinginan untuk punya anak gitu. Apakah itu benar-benar ya karena kita pengen menurunkan apa gitu ya? Maksudnya kalau beberapa orang yang pengen punya anak kan mungkin alasannya kalau kita lihat kan ya apa coba misalnya Bang? Misalkan kayak Lucu. Oh, lucu, ingin punya keturunan gitu kan, ingin ya, punya mental dari zaman purba kan memang makhluk hidup baru iya berkembang biak gitu, Iya. berkembang biak kan. Gue rasa apa ya, natural. Nah, Insting, gitu. iya, natural Nah, insting. itu tuh, Iya. itu yang dipertanyakan tuh itu tuh. Oke. Natural instinct atau kalau di dalam apa namanya, kalau orang kita kan banyak kan masyarakat beragama ya. Mungkin Iya. istilahnya tuh kalau disimplifikasi jadi kodrat gitu ya. Oh, Nah, Kodrat. iya, kodrat iya, itu iya, tuh iya. kan jadinya kayak kalau tadi kan lu bilang pakai bahasanya berarti natural instinct gitu ya. Iya, Kan natural kalau instinct, orang ya. kan bilangnya kodrat gitu ya. Iya. Kodrat Bagus, bahwa bagus, manusia itu punya anak. Iya, gitu iya. kan, Ya kita harus kan punya anak gitu. kita Maksudnya kan mamalia kan, maksudnya ya. Makanya natural instingnya untuk berkembang biak kan. ya, Iya. tapi kan sebenarnya kalau itu sebenarnya kan masyarakat nggak banyak yang meyakini gitu. Lebih dorongannya kan karena ada agama di situ juga kan di Oke, situ. kodrat ya, kodrat. Kodrat di situ, makanya istilahnya ada kayak semacam ini tuh emang natural selection karena kita punya disuruh gitu ya, ada perintahnya gitu dari agama di Indonesia terutama gitu ya. Nah, jadi dorongannya tuh di situ sehingga konstruksi sosial tuh kebentuk gitu. Jadi di mana konstruksi sosial kebentuk? Karena kan orang kan gue mau pacaran nih gitu kan. Abis mau pacaran, step berikutnya apa? Nikah gitu kan. Ya. Abis nikah, step berikutnya punya anak. punya anak. Jadi Ya. linear terus tuh begitu tuh. Iya. Tapi kan itu pertanyaannya adalah apakah kita pernah memikirkan itu sebelumnya datang dari mana gitu loh. Betul. Apakah itu emang datang dari diri kita atau ya udah itu taken for granted aja. Oke. Karena dari sosial, dari orang tua segala macam gitu kan. Nah, begitu dia main medsos gitu kan dia ngeliat ternyata ada nih Banyak gitu. pandangan lain Banyak gitu pandangan kan. lain, Iya. gitu kan, Ha, ha. Nah, jadi kayak gitu sih. Apa tadi pertanyaannya? Lu bentar deh, ini turunin dikit boleh. Oh, boleh. Nah, ya. Ya, pertanyaannya selain masalah finansial gitu loh. Iya, jadi Kenapa mereka mau masalahnya gitu? kenapa akhirnya mereka memilih, karena akhirnya mereka setelah sadar itu tadi ya. Setelah sadar itu tadi ternyata ini tuh bukan sesuatu yang kodrati gitu bagi sebagian orang gitu, bukan sesuatu yang natural instinct, karena toh pada buktinya bisa-bisa juga habis nikah atau bahkan nggak nikah gitu kan contohnya udah banyak bahkan kan, apalagi waktu itu kan aja. iya happy aja, apalagi waktu itu kan dipopulerkan oleh Gita Saf gitu kan, dimana dia hidupnya di Eropa gitu kan, di luar negeri, terus dia ya udah sama suaminya, tapi ya udah itu kan personal choice gitu. Iya. Sehingga ya udah, kenapa harus dipermasalahkan? Waktu itu tuh Gita Saf bukan orang yang susah ya, BTW. Bukan orang yang kesusahan secara finansial dan ekonomi gitu. Jadi Tapi ternyata duit bukan masalah gitu kan. Iya, bukan itu kaosnya nggak gitu. cuma itu doang maksudnya gitu, cost-nya gitu. Iya, Walaupun yang yang lain banyak utama lah. orang maklumi memang karena apa ekonomi gitu ya. Cuman kan tadi karena itu balik lagi ke sebuah pilihan gitu, bukan sebuah
apa namanya kodrat tadi ya yang kita Iya. ituin gitu. Jadi itu sih paling alasan lainnya yang paling kuat adalah karena salah satunya mungkin karena ini kali. Ada kesadaran bahwa banyak narasi yang bilang kalau anak itu kan nggak minta dilahirkan ke dunia ya. Betul. Iya. Dan biasanya tuh orang-orang juga ngerasa, ih gue udah capek nih hidup di sini gitu kan. Iya. Udah Hidup mahal Gua juga ngurus kan. hidup gua aja susah gitu kan. Mahal ya. Iya. Iya. bukan cuma masalah ekonomi, maksudnya kan urusan mental kan juga kan kayak, aduh gue ngebahagiain diri gue aja nggak bisa gitu. Iya. Banyak kerja gitu Iya, kan. Iya, iya, ngurus iya. diri gue aja nggak bisa gitu. Iya, Itu iya. masalah kedua tuh. Terus gimana kalau misalkan nanti gue ngelahirin anak? Gimana kalau misalkan dia nanti akhirnya kena juga kayak gue atau nggak bahagia juga kayak gue belum siap untuk seperti itu gitu. Jadi Iya, iya, alasan ini itu ada itu juga gitu. Mungkin alasan yang lainnya juga adalah kalau yang di penelitian gue yang gue temuin ya, itu misalkan karena kan yang gue wawancara itu btw perempuan ya. Oh, Jadi terbatasnya gitu. Sebenarnya dari populasinya semuanya perempuan. Yang gue wawancarain, Oh, ya, oke. kan ada dua Oke. filmnya. Jadi dari perspektif perempuan kalau ini biasanya karena kan mereka kan menanggung yang namanya apa harus melahirkan gitu Iya, kan. iya, iya. Dan Iya. itu nggak bisa dirasakan oleh laki-laki gitu kan. Iya, iya, iya. Dan ketika jadi kan dorongan kewajibannya itu sebenarnya lebih ke pressure ke perempuan nih, bukan ke laki-laki nih, karena kan mereka yang harus nanggung gitu kan, yang harus tanggung selama gitu. 9 bulan gitu. Jadi dorongan terbesarnya itu yang memilih child free justru ketakutannya memang dari perempuan Perempuan, kebanyakan gitu. Oh, jadi laki-laki child free itu nggak begitu Ada. distigmakan gitu ya? Iya, tapi nggak begitu tidak distigmakan. sebanyak. Nggak tidak sebanyak sebanyak perempuan. stigma Karena kan tadi perempuan gitu ya. baliknya ke kodrat tadi. Yang Iya, bisa iya. melahirkan kan perempuan. Lu punya rahim mau diapain? Nah, itu benar. Lu kayaknya itu lu kurang ke depan. Nah, Oke. gitu tuh. Iya kayak gitu. Jadi karena kan dia punya peralatan secara biologisnya itu kan. Iya, Iya, Gua iya, ngomong iya. peralatan Iya. agak salah bisa. Dia ada Alat apa fiturnya. itu? Iya, ada Iya, fiturnya. Iya. Pokoknya ada secara Iya, biologis dia punya fitur, sesuatu fitur. itu gitu kan Oke, dibandingkan oke. laki-laki. Sehingga nempel kodratinya itu lebih ke perempuan memang sebenarnya gitu. Oke. Belum nanti kan dia sebagai perempuan diwajibkan ya udah turunannya jadi langsung ada di situ semua kan. Turunan punya anak ngurus anak gitu kan. Turunan punya anak harus apa ya misalkan yang narasi yang sering beredar harus sebagai ibu harus sebagai mendidik anaknya gitu Iya, kan. iya, iya. Sedangkan kan kalau laki-laki kan ya cari nafkah aja gitu Ya, kan. di luar aja lah. Cari luar aja atau Nah. sekolahin aja gitu. Iya, iya, iya. Padahal kan iya. itu tanggung jawabnya laki-laki juga untuk mendidik gitu. Cuman kan yang lebih sering kita lihat di masyarakat yang lebih sering dibebanin untuk ngurus anak di rumah Perempuan. itu kan perempuan. Iya, iya. Gitu. Jadi Sampai sekarang masih ada tuh 2025 sekarang apa tuh? di Indonesia masih ada yang berpikir kayak gitu. Iya, Iya, masih banyak. Banyak, Apalagi Bos. kemarin tuh apalagi itu kemarin tuh sempet ada rame juga ya kan Gita Saf sempet diserang lagi waktu itu tuh sampai di DM gitu kan sampai diancam atau diteror lah gitu istilahnya karena dia apaan sih tuh pilihan lu nggak masuk akal gitu kan ya child free ya pokoknya segala macam hinaan gitu Iya, kan. iya. iya. Gitu. Oke. Mungkin kalau gue simpulin ya dari obrolan yang barusan ya. Jadi gue ngeliatnya gini Bang Gori ya. Kalau misalnya yang pertama ya soal 2025 gini dan seterusnya kan setelah zaman medsos ini kan zaman informasi ya. Iya. Ya kan. Jadi gue pernah denger Raymond Chin, bukan Raymond Chin, temannya siapa tuh? Timothy. Timothy Ronald ya. Influencer kesayangan kita. Jadi dia ngomong yang megang informasi itu yang menang. Betul. Betul. Gitu kan. ya. Mungkin gini kali ya, zaman dulu kan suka ada tuh yang bercandanya di medsos kan kayak kita suka denger kan. Tak kalau lagi datang sendiri ditanya mana pacarnya gitu kan. Ya. Ya, datang berdua kapan kawinnya gitu. Betul. Iya, betul. terus pas udah kawin kapan punya anaknya gitu. Iya, Pas punya iya. anak satu datang kapan punya anak kedua gitu aja Betul. terus sampai meninggal gitu kan. Betul. Iya, apa udah tua bangka gitu kapan meninggal gitu kali ya. Betul. Nah, lucu hanya orang Indonesia kan maksud Di tanah Betul. kubur belum. ya, Betul, itu gua nggak betul, tahu betul. kan maksud gua struktur sosialnya dari dulu ya kita bercandanya dan lain Iya. kayak gitu mungkin Iya. mungkin di zaman gua ya zaman Pak Gori zaman lu gitu ya kita nanya kayak gitu mungkin nggak lucu ya iya dan mungkin basa-basi udah ganti kali ya Iya. ya mungkin ya tapi Betul, masih jadi. menurut gua kalau misalnya lu masih di Indonesia sih lu nggak bisa escape sih apa pertanyaan Iya, ya, iya, pertanyaan-pertanyaan iya, kayak gitu iya, Nggak bisa iya. memang. ya Betul, terus betul, betul. yang kedua tuh tadi kayak kata Pak Danar kan maksud gua adalah narasi oh punya anak mahal. Mahal, Bro. Iya. Tapi gua kan pernah bahas ya di Iya. gua kan di sebelumnya kan sama Pak Zaki sama Pak Ijul juga bahas kan. Jadi topik itu Gen Z nggak mau punya anak, mau bener Iya, gitu iya, maksud gua. iya. Ya kan? Oh. Terutama di umur mereka gitu ya. Salah satunya ya alasannya yang dikemukain sama Pak Ijul waktu itu yang Pak Zaki juga itu adalah mahal itu loh. Jadi dia lebih baik mempersiapkan sampai bener-bener dia gue siap mental dan siap duit gitu. Iya. Yes. Baru habis itu dia mungkin punya anak gitu ya. Mhm. Nah mungkin untuk kebutuhan punya anak sendiri juga
jadi nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan banyak anak banyak Banyak rezeki rezeki, ya, katanya. iya kan, Iya, iya kan, iya, banyak iya, anak iya. banyak rezeki. Terus kalau kalau kata apa namanya di podcast yang lalu kita bahas, ntar teman-teman nonton ya, itu kan kenapa sih ada istilah kayak gitu? Oh karena dulu tuh sebenarnya agraris. Jadi kalau Ya, misalnya lu banyak iya, anak, iya. banyak yang bantuin di sawah Betul. gitu. Iya, Nah iya, banyak iya. bantuin yang di sawah, panen makin cepat segala macam, lu Iya, bisa betul, jual lebih betul. banyak gitu kan. Tapi kan sekarang sawahnya aja jadi perusahaan timah gimana? Ya, pemerintah tolong ya. Iya, iya. Gua takut. Iya, itu jangan. Ntar KDM aja yang itu. Pak KDM tolong Kan di. jauh. Oh iya, jauh. Beda pulau. Oh beda pulau udah. Iya, iya, iya. Oke. Mas Gibran Ya, ya. kalau dari gue sendiri kan ya gue memilih Chowfree kan karena kalau masalah sandang pangannya sih ya oke lah, cuman masalah pendidikannya ini loh kan gue mikir pendidikan makin kesini kan makin mahal ya. Oke, sekolah ada yang gratis gitu segala macam, tapi ya udahlah realistis saja lah, apa yang gratis, yang bagus itu tuh nggak gratis gitu loh ya kan, yang bagus itu nggak gratis. Dan gue sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga akademis gitu ya, gue nggak pengen kalau anak gue tuh sekolah nantinya jadinya mendang-mending, daripada sekolah sini di sini mending di sini aja deh yang lebih murah. Gue nggak pengen gitu, gue pengen the best of the best gitu loh. Tapi dengan keadaan finansial gue sekarang kayak gue nggak sanggup loh. Iya, iya, iya. Jadi takutnya ya gitu, gue harus menego pendidikan anak gue yang berujung nanti ya gue sama aja kayak Tapi gitu. ada juga yang Gitu loh. berpikiran gini bang, misalkan Apa tuh? dia emang udah orang miskin nih, let's say Ya. ya contohnya gitu kan. Terus dia tuh udah berusaha untuk kerja usaha ya segitu-segitu aja lah ya, let's say gitu. Ya. Ada yang punya argumen, ini bukan gue ya, tapi ini gue paraphrasing aja ya, yang gue temuin gitu. Argumennya adalah ya karena dia orang miskin dan nggak punya apa-apa, udah nothing terus, udah semua usaha dikerahkan, jadinya ngelahirin anak nih. Ya tadi salah satunya turunan dari banyak anak banyak rezeki itu adalah kan kita ngegambling nih anak jadi apa Jadi nantinya atau gitu kan. enggak? Betul. Iya, iya. Karena kan dia misalkan udah terbatas sama usianya gitu kan. Iya. Oke. Keterbatasan dia udah usia, udah Ya. skillnya juga ya udah mentok segitu aja, misalkan dia udah nggak bisa nyari apa namanya, nggak bisa bekerja di tempat lain lagi gitu, usianya udah bertambah. Jadi begitu dia punya anak ya tadi, sama satu lagi sih sebenarnya bang, yang tadi berkaitan sama pertanyaannya bang Guri tadi adalah karena kan sebenarnya turunan dari punya anak itu kan mungkin dianggapnya aktivitas berhubungan itu kan juga sebagai rekreasi gitu ya. Oh, berhubungan apa nih? Iya itu. Iya nggak apa-apa YouTube kali. Oh iya, rekreasi sebagai Rekreasi, maksudnya iya. berhubungan di Ancol kan sebenarnya. Iya. Iya, maksudnya Sama istri kan, sama istri. karena kan orang Oh, iya. sorry ya, maksudnya orang yang nggak punya itu kan memang keterbatas hiburan itu kan terbatas. gitu kan. Oh iya, masalah Iya, benar kan? Betul, Iya betul iya, gitu. iya. Sehingga ketika mereka punya anak pun selain investasi tadi ya, itu juga sebagai sebuah hiburan Iya. walaupun secara sadar nggak sadar mereka ngakuin itu ya. Tapi kan ketika mereka dapat perasaan seneng, Iya. perasaan dapat pujian atau gimana dari Iya. keluarganya, Iya, dapat iya. pengakuan, ya itu kan sebenarnya semacam hiburan tanda kutip gitu ya. Iya, ini Walaupun pengakuannya, wih tahan lama. Iya. Ya, apapun itulah ya. Ini kayak itu tuh, gue pernah nonton podcast Tretan Muslim kan, musuh masyarakat kalau gue nggak salah. Jadi dia bilang sama kayak Pak Danar tadi kan, buat orang sorry yang orang miskin ya, buat orang teman-teman kita yang nggak punya lah, Iya. anak tuh hiburan Iya. bikinnya juga Iya, gitu. karena Hiburannya cuma itu. kenapa bisa kepikiran hiburan juga? Ya mungkin karena nggak punya background pendidikan yang kayak kan Bang Guri bisa mikir gitu Iya, karena iya, dia iya, iya. punya pendidikan yang cukup bagus gitu. Iya, kan. makanya. Ya, betul. Sedangkan kan orang miskin kan kita asumsikan dia kerjanya susah, apalagi Iya, pendidikannya gitu. iya mungkin. Jadi dia taunya di sekitar masyarakatnya semua punya anak, ya udah Ya gitu. udah gitu. Ayo. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Karena Jadi- gue pernah juga waktu itu nonton di podcastnya Akbar Faisal Sensor gitu ya. Waktu itu dia lagi survei yang kaya itu rata-rata punya anak 1. Iya, satu Yang atau dua. miskin Iya. rata-rata punya anak 3. Gitu loh. Ya, Yang punya duit 1, yang nggak punya duit 3 bro, rata-rata ya gitu loh. Iya. Tapi correct me if I'm wrong aja. Iya. tapi gue tambahin ya. Maksud gue itu satu lagi tuh. Maksud gue contoh kita kemakan narasi. Nih sorry ya. Iya, Maksud gue. Jadi gini. Gue tahu punya anak, menjaga anak, membesarkan anak tuh pekerjaan mulia. Betul. Iya Itu kan? sepakat. Itu Makanya gue sepakat. bilang gini. Dia bilangnya kasih ibu sepanjang masa kan. Betul. Ya tak terhingga sepanjang masa lah pokoknya Iya, gitu ya. iya. Aduh gue lupa lagi liriknya. Sorry. Sebagai sang surya menyinari Iya benar dunia. ya itu kan. Makanya ketika ada pertanyaan, ini dari dalam diri gue ya, ketika ada pertanyaan, gimana caranya lu ganti jasanya orang tua? Gue bilang nggak bisa. Ya. Tapi lu bisa jadi orang tua.
Oke. Gitu. Itu kayak trade off lah gitu. Tapi Trade off-nya. tapi lu bisa jadi orang tua gitu untuk iya punya anak susah juga ya, gitu ya. Jadi akhirnya ntar lu oke. merefleksikan diri kan. Wah, Iya, dulu iya, gua iya, kurang iya. ajar nih sama mama gua, sama Oke, bapak oke, gua. oke. Lu akhirnya jadi sadar. Oke. Tapi gini Bang Gori ya sama Hmm. Pak Danar ya. Masalahnya orang Indonesia ya dari dulu kenapa gua nggak ngerti ya seneng banget sama kata orang dulu nah gitu. Kata orang dulu nih sakti nih kata orang dulu. Selalu dipercaya gitu. Pertama tadi kan banyak anak, Banyak rezeki. iya banyak anak banyak rezeki. Ya. Terus yang nomor 2 tuh sorry ya orang tua ya, terutama nih anak bawa rezeki. Itu gue bahas juga tuh sama Iya, Jaki sama iya, Ijul. iya. Oke. Iya, jadi karena mekanismenya kayak gitu dia udah percaya, gitu kan, dia udah percaya duluan nih. Wah, punya anak kaya dah. Ntar juga ada walau alam lah gitu. Sorry, gue juga Islam ya. Sorry ya. sorry loh ya. Gue juga Islam tapi punya anak satu aja gue. Itu debatnya sampai dari pacaran bos gitu sama Iya, bini iya. gue. Oke. Iya oke, debatnya dari pacaran sampai akhirnya kita mutusin ya udah deh anak 2 deh gitu. oke. Mentok di situ. Komprominya di situ ya. Iya gitu Oke. anak 2 deh. Terus kita ngerencanain sebenarnya tahun ini kan. Cuma Hmm. kurang jago gue gila kan. Mungkin gue when si Cristiano Ronaldo gue terlalu jago. Akhirnya jadi kan. Akhirnya istri gue hamil dan gue ngelihat dia perjuangannya setengah mampus tuh Oke. Nah, punya anak tuh. Dan gue gimana ya gue sebagai suaminya gue nggak bisa bagi kan maksudnya. Maksudnya kalau lu bagi setengah sakitnya nggak apa-apa deh gitu kan. Iya, Kan tapi gue nggak bisa, mungkin ya. laki gue lebih kuat gitu kan ya. Tapi gue nggak bisa, gue harus menyaksikan karena bini gue GERD kan. Gue harus menyaksikan bini gue sampai malam muntah ya sampai sekarang gitu maksud gue. Ya, udah ya. kehamilannya tua jalan 7 jalan 8 gitu 8 bulan dan itu sangat menyiksa. Mungkin dulu ya yang kayak gini-gini tuh informasi nggak nyampe. Betul. Iya kan? Jadi, Betul. ya. Sekarang ya even bini gue juga bisa berkomentar dong. Misalnya Iya. dia bisa mengutarakan isi hati di sosmed kan. Betul. Oke. Wah gila trimester pertama kesiksa. Wah trimester kedua gini, trimester ketiga. Walaupun namanya orang tua ya, namanya ini buat anak gitu kan. Ya kita tetap nunggu lah gitu. Ya, Kita tetap ya. pengen lah gitu kan. Karena gue expecting kan. Beda lu berdua gitu. Which is nggak apa-apa. Oke. Karena gue expecting. Iya, iya, Nah, iya. Dari kita balik lagi ke Ya. di tesisnya Bang Nanar. Dari seluruh responden yang sudah diwawancarai ataupun yang pada akhirnya tidak masuk dalam tesis gitu ya, yang lu temuin aja selama penelitian, ada nggak yang pada akhirnya dia berkompromi kayak Abel tadi? Dia nggak pengen, perempuan semua tadi ya, dia nggak pengen, tapi calon suaminya atau suaminya pengen dan akhirnya berkompromi dan pada akhirnya dia ada yang menyesali, ada yang berbahagia di situ. Ada. Komprominya Ceritain tuh tapi dulu. begini. Gimana tuh? Jadi temen yang gue wawancara ini kan tadi salah satunya perempuan kan. Ini Tapi udah nikah berarti ya? udah nikah. Disclaimer ya. Jadi ada satu yang Nikahin dulu, awas lu. Nikahin dulu. tapi ada Iya. informan gue juga ada yang belum nikah gitu. Tapi Oh, gitu. ada yang udah nikah. Nah yang udah nikah ini itu akhirnya dia punya anak, ya kan? Oke. Tapi dia masih meyakini child free itu dulu ya. Oke. Dan pada saat dia punya anak, dia juga malah makin kuat keyakinannya kalau punya anak itu emang ribet gitu, emang repot dan emang menyusahkan gitu ya. Dalam arti menyusahkan tuh ya dia kan sebagai ibu berarti kan harus bangun pagi, harus ngurusin ini segala Betul. macam. Nah tadi kan lu juga udah Muntah-muntah. jelasin gitu Nah. kan Bentar. gitu. Pos dulu dong. Kenapa? Urgent gue. Udah nikah ini yang akhirnya berkompromi punya anak, tapi berkomprominya itu bukan sebelum ya, Hmm. tapi sesudah tuh dalam artinya karena kecelakaan gitu ya, Oh, oke. quote and quote gitu, karena kecelakaan ya kan itu nggak bisa dipredik ya kadang ya. Hmm. Maksudnya mungkin bapak-bapak lebih ngerti ya daripada saya soal kecelakaan Apa itu gimana ya gitu. Kecelakaan. Nggak ngerti gue. Ya. Ya. Kalau saya kan belum ya. Jadi kan Ngapain ada sih tuh. kecelakaan? Kalau suami istri kan ada istilahnya itu kan kecelakaan gitu kan. Jadi emang Iya, pasangan ini udah niatnya tuh emang nggak mau punya anak, child free gitu kan. Cuman karena mungkin gua nggak tahu ya apakah mungkin karena mainnya kayak anak atau gimana atau Ini tadi kasihkan. Ronaldonya gue cek terlalu Iya, jauh. iya itu akhirnya kecelakaan gitu kan. Dan kalau udah kecelakaan kan mungkin dilema moralnya tuh bukan jadi punya anak atau nggak punya anak lagi, tapi ini anaknya digugurin apa enggak gitu kan. Oke, Jadi ya. dilemanya tuh di situ lagi tuh, Pi. Oke. Bukan masalah mau punya atau nggak punya, anaknya di-keep atau dibuang lah istilahnya kasarnya Oke, gitu kan. ya. Nah, mungkin itu kan Tempur lagi tuh. itu kan tapi kan kalau isu itu kan lebih jarang dibahas kan. Soal aborsi itu next time lah kita atau nanti Bang Gori terserah Nanti mau lah, ini gimana. Cuman kan itu isu yang lebih jarang dibahas dibandingkan mau punya anak atau nggak mau punya anak gitu. Sehingga ketika komprominya itu tadi yang Bang Gori tanyain adalah komprominya karena udah terlanjur, udah ada, ya udah sebisa mungkin kita keep gitu kata si responden gua Oke. gitu. Dan akhirnya ya udah akhirnya sekarang mereka punya anak dan tapi
pas gue tanya apakah tadi gue juga nanya gitu ke responden gue, apakah abis dia punya anak itu dia berubah nggak pandangannya soal Chatri gitu kan? Ya. Gue juga nanya itu soalnya. Nah dia bilang enggak, justru malah makin kuat. Kan keyakinan dia dulu kan punya anak repot ya. Ya. Pada saat dia punya anak makin tervalidasi keyakinan Nah, itu. lo bener kan? Betul gitu. Kayak Iya, gitu. benar. Jadi itu Oke. temuan menarik gue tuh seperti itu gitu. Gue bilang juga apa gitu. Gue bilang juga apa? Ya karena itu kan tadi maksudnya sosial Iya. media udah bikin semua orang punya channel kan. Iya. Jadi suaranya jadi kedengeran. Cuman kan yang namanya manusia kan pasti harus punya satu cara untuk coping ya udah terlanjur gitu kan Ya, ya, diapain ya, lagi dan yang kalau gue wawancara dia sih dia senangnya itu kan gini, dilema moralnya dia itu adalah dia kalau membesarkan anak itu sebagai apa ya, untuk kebahagiaan dia sendiri atau untuk kebahagiaan anaknya kan gitu kan. Betul. Karena kalau misalkan alasannya di waktu itu beberapa orang yang gue wawancara itu kenapa nggak punya anak, karena ada mereka melihat bahwa orang tua itu punya sisi egois Yes. yang Orang ingin tua diproyeksikan ke Human ya. anaknya, ya kan? Karena kan mereka ya mengekspektasikan iya juga itu kan, gitu. Nah, responden yang gue itu bilang dia bahagia, tapi bukan bahagia karena si anak ini berguna buat gue, istilah kasarnya gitu ya, atau berarti buat gue, tapi karena dia bertumbuh ya karena buat kebaikan dirinya sendiri gitu. Walaupun itu kan dimensinya sangat tipis sekali ya gitu. Ya. Apakah kesenangan itu memang benar-benar buat karena dia atau karena dia Atau cocok sama hanya- diri sendiri gitu kan? Lo Gua baru terusin ngeh. cita-cita gue aja deh gitu. Iya. Mungkin gara-gara dulu dia gue gak jadi pembalap F1 nih. Anak Ya. gue dah. Iya. Gue dari umur 2 Secara tahun nggak disuruh sadar, main iya, go-kart iya. gitu kan. Iya. 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 Oke. Kayak gitu. Oke. Iya. Tapi kalau pandangan-pandangan kayak gitu, apakah jadinya sedikit egois kah atau? Nah, Gimana kan pandangannya? kalau bagi orang yang Chatri, pandangan misalkan gue mau punya anak nih, terus dia punya pandangan, gue pengen anak gue jadi ini nih. Ya. Sebenarnya kan udah ada keinginan diri sendiri kan. Nah, apakah mau dikategorikan egois apa enggak itu kembali ke orang masing-masing gitu ya. Ya. Tapi maksudnya bagi beberapa orang yang memilih Chatri itu udah termasuk egois karena kan tadi premis dasarnya anak nggak minta dilahirkan kan. Obviously. Contoh misalkan gini, kalau gue nanya sama teman-teman gue tuh biasanya gini, kan banyak orang yang bilang kalau gue tanya misalnya kan, nanti anak lo kalau udah gede lu bebasin apa enggak gitu kan? Ya. Oh gue mau bebasin gitu kan, pilihan anak mah terserah aja gitu kan. Tapi gue tanya misalkan satu pertanyaan krusial misalkan kalau anak lu gay lu mau nggak? Diam lu dia. Mostly. Lo responden berapa orang? Apa? Responden berapa orang? 3 sih. 3 ya. 3 orang. Karena kan kalau banyak waktunya terbatas juga bang. Iya. Tunggu. Lu dari semua tesis lu respondennya 3 orang. Wah, saintifik sekali. Ya, Oke, Itu kualitatif bang. Gue kualitatif. Kalau Oke, kuantitatif gua- baru harus banyak. Oh iya, nggak, gue soalnya nggak ngerti kan. Maaf ya lu, ini temen-temen ya, ini kan dua-duanya S2 ya, saya SD, SMP. Nah ini Pak dosen SMK, bisa beres. konfirmasi. Bahkan yang ini dosen. Iya. Yang ini bahkan Itu dosen nanti gitu. mantap. Konfirmasinya ke Iya. sini. Saya S3 kan, Iya. SD, SMP, SMK gitu. Habis itu enggak lu. Iya kayak gitu. Jadi apa tadi orang punya anak itu kan karena dasarnya dia orang nggak mau punya anak itu kan dasarnya salah satunya karena dia nggak mau membebani anaknya dengan nilai-nilai dia gitu kan. Oke. Tapi bagi beberapa yang punya anak, ketika gua tanya apakah anak lu bebasin apa enggak, pilihannya karena kan dia akan menjadi individu yang dewasa juga kan. Betul. Dimana dia punya pikirannya Pada sendiri, akhirnya bisa berpikir punya pandangannya sendiri gitu sendiri, ya. punya pilihannya sendiri, punya hidupnya sendiri gitu. Betul. Agree. Nah, cuman kan lagi-lagi sebagai orang tua rela nggak kalau misalkan anaknya tiba-tiba milih gay gitu misalkan, atau misalkan anaknya Dan stigma masyarakat Indonesia yang Betul. masih miring banget ya. mungkin kalau bagi di lingkungan gue gitu ya, kalau teman-teman gue mungkin kalau pindah agama nggak begitu sensitif gitu ya. Di teman-teman gue nih ya, gue nggak tahu di kalian gitu ya, mohon maaf gitu. Kalau teman-teman gue gitu ya, Iya. di sekeliling gue pindah agama tuh ya udahlah itu kan pilihannya dia gitu Iya. kan. Tapi begitu gue tanya yang lain ya misalkan jadi gay atau lesbi gitu, nah itu mulai defensif. Oke. Mulai nggak ini tuh. Jadi kan sebenarnya pertanyaannya apakah kita benar-benar bisa melepaskan keinginan kita terhadap anak gitu. Iya. Pada saat dia udah menjadi dewasa lah. Gue Kalau mungkin masih kecil gue masih paham karena Gua juga kan lagi. Wah, pusing gue podcast ini. Ini podcast ini pusing nih. Gila. Aduh. maksudnya kita berdua gak ada beban. Iya. Maksud gua, itu kan pertanyaan aja gitu kan. Iya. Ya, gue nggak ngejudge ya. Maksudnya itu Sama salah ya, banget. tapi gue jadi mikir kan. Iya, ya justru itu. Iya. Justru emang harus dipikirin kan. Maksudnya Iya, apakah nanti iya. ketika dia udah dewasa kan asumsinya dia udah punya pikiran sendiri dong. Bener, Udah punya hidup sendiri ya kan. Ya umur 20 tahun ke atas orang udah, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Iya. Apalagi di zaman makin datang nanti 20 tahun nanti informasi udah makin banyak, dia udah hidup sendiri, bisa cari Bener, sendiri bener. segala macam.
Nah, orang tua tuh siap nggak kalau anaknya punya pilihan sendiri? Maksudnya kita harus ngebayanginnya seradikal mungkin gitu ya. Worst Ngebayangin case scenario lah ya. Iya. bagi orang tuanya, worst Iya, case ya, bagi gitu. iya. Karena orang tuanya. Gitu. Karena kan kita juga punya nilai kan. Iya, iya. Gitu. Nah, tapi kan si anak itu kan punya hidupnya sendiri, pilihannya sendiri gitu. Iya. Nah, itu yang kadang tuh orang mungkin kalau baru awal-awal jadi orang tua, dilemanya tuh di situ gitu. Iya, apalagi orang tua zaman sekarang ya. Betul. Gitu. Iya. Karena emang susah sih. Gue juga mengakui kalau misalkan gue mau punya anak, gue walaupun gue udah tahu ini sekarang ya, tapi kan apa ya, kita punya harapan gitu kan. Iya, iya, iya. Terhadap anak itu gitu. Maksudnya kita juga punya nilai gitu. Betul, betul. Nilainya pengen kita transfer ke dia, mau apapun itu nilainya gitu ya. Jadi ketika dia berlawanan dengan nilai kita, nah itu kita siap apa enggak gitu. Masalahnya kan dia pada akhirnya punya nilai sendiri juga dong. Ya, karena kan bergaulnya nggak cuma sama kita doang gitu. Dari responden lu ada nggak yang atau anaknya masih pada kecil-kecil? Masih semua? kecil-kecil. Oh, oke. Belum bisa belum bisa dites lah ya. Belum, gitu. nggak bisa. Jadi Iya. langsung Mungkin penelitian berikut. Penelitian berikutnya pas 3 responden udah gede. Ya. Oke. Nah, lanjutnya gini, kan biasanya kan yang paling berat itu kalau masalah child free itu terutama di live stream gue ya, itu adalah masalah stigma yang menempel seperti yang tadi kan. Wah, melawan kodrat, melawan arus, ini sesat gitu segala macam gitu loh. Nah, bagaimana responden lo yang beberapa orang itu ataupun yang di media sosial menghadapi stigma-stigma negatif seperti itu? Kan kalau gue sih ya bodo amat gitu loh. Kalau gue ya hidup gue urusan lu apa gitu. Pengen gue punya anak bayarin enggak ya udah diam sana gitu loh. Kan tapi kan tentu nggak semua orang berpandangan seperti gue. Nah, dari responden atau hasil temuan yang lu dapatkan itu bagaimana cara mereka menghadapi stigma-stigma itu? Kalau menghadapinya dari orang luar ya Bang ya, kayak lu gitu ya misalkan terparti ya adu argumen aja karena kan di media gitu kan. Masih apalagi nggak face to face gitu kan. Ya, yang susah gua nggak kenal juga kan. Iya betul. Yang susah itu kalau dapat pertentangannya dari orang dekat kayak orang tua gitu. Benar sih. Nah, itu beberapa responden gue juga akhirnya ngerasa ya udah gue nggak mau cerita lagi gitu. Iya, sorry gue tambahin ya dikit ya. Jadi ini balik lagi podcast gue ya, karena ini nyambung banget nih. Podcast gue yang kemarin Pak Jakim, Pak Ijul, dia bilang orang tua gue boomer gitu ya, sama zaman gua dah misalnya millennials ke bawah gitu ya, atau Gen Z ke bawah, itu perbedaannya satu Bang Gori, iterasi ya. Mungkin kalau zamannya bapak kita dulu ya taunya cuma TVRI bos. Pokoknya apa yang ada di TVRI itulah kenyataannya. Betul. Ya gitu kan. Masalahnya sekarang kan gila TV udah nggak laku gila. Ya kan udah YouTube apa TikTok bahkan gue kemarin bahas kan orang tuh makin gampang bikin konten kan. Kalau Twitter lu mesti mikir dulu baru ngetik kan. TikTok malah angkat aja gini saya bikin vlog udah gitu kan. Orang lagi ribut tadi bisa di TikTokin, bisa di Instagramin gitu kan. Akhirnya kan orang makin banyak terima informasi kan. Nah karena balik lagi ke podcast kita yang nomor 2, menurut gua manusia belum siap punya sosmed gitu kan. Karena dia belum banyak punya filter gitu Pak Danar ya, maksudnya di dalam dirinya. Akhirnya dia teroverwhelm sama arus informasi. Itu akhirnya jadi mengubah pandangannya dia. Iya kan? Mengubah atau membuat dia jadi ragu atau itulah apa ya, gitu. yang lu temukan di hasil riset lu ya. Oh nggak tahu ya, saintifik gila podcast kita lu bayangin. Coy podcast bro. Gila podcast kita saintifik lu bayangin lu. Itu kita bahas di podcast Wanet 2 lu ya. Iya betul kayak gitu ya. Iya. Oke. Oke, coba lanjut dulu. Gimana mereka menghadapinya tadi itu? Iya, kan kalau misalkan yang paling berat tadi kan kalau misalkan dia pertentangannya dari orang dekat gitu ya. Mungkin dari temen atau dari orang tua gitu ya. Tapi kalau yang gue temuin itu mostly dari keluarga, dari orang tua gitu ya. Pertentangannya justru mereka baru kenalnya itu bukan dari sosmed tapi dari lingkungannya gitu misalkan, dari teman-temannya gitu kan. Nah, beberapa menanggapinya ya nggak mau diomongin lagi, berusaha disembunyikan gitu loh. Nggak diomongkan, nggak terbuka gitu loh. Karena mungkin beberapa ada yang belum nikah tadi kan. Nah, tapi yang udah nikah tuh misalkan ya akhirnya diomongin. Tapi kan kalau dia udah nikah, dia udah nggak secara langsung terkoneksi sama orang tuanya. Dalam arti dia udah nggak tinggal di situ lah gitu. Jadi ya udah terserah hidup-hidup gua gitu kan. Gitu. Jadi lebih kepada gue punya pilihan ini. Ya udah terserah, kalau mau nggak suka nggak apa-apa, kayak disclaimer di awal tadi gitu. Anda mau nggak suka atau Anda mau ngehakimi ya silakan, urusanmu gitu. Betul seperti itu. Jadi cara nanggepinnya gitu aja gitu. Kalau yang misalkan di sosmed ya, yang bukan responden gue, maksudnya yang gue lihat akun-akunnya gitu ya, itu rata-rata emang cukup keras tuh nanggepinnya gitu. Tapi tadi karena fokusnya itu dimasukin variabel ekonomi gitu, sehingga ketika ada orang yang berusaha apa sih
child free nggak masuk akal gitu. Jadi balasannya langsung gampang gitu kan, ya lu coba punya anak gitu misalkan, atau misalkan lu nggak ngerti nih ekonomi sekarang gimana gitu kan misalkan gitu. Ini susah loh gini punya anak segala macam gitu. Jadi lebih dapet apa ya? Mungkin faktor ekonomi ini temuan terbesar gue juga gitu. Maksudnya menjadi alasan yang tadi yang akhirnya bisa dimaklumi oleh sebagian banyak orang gitu. Karena ekonomi ini kan udah menyangkut ke kehidupan orang, gitu ya, kehidupan pribadi orang, dan ya udah kalau nggak ada ekonomi, ya omongan-omongan juga jadi nggak ada gunanya gitu kan. Karena yang penting bertahan hidup gitu kan. Apalagi ini bertahan hidup untuk si anak gitu. Oke, dan pada akhirnya ya sudahlah gitu. Say no gitu loh. Yes. Oke. Nah, kalau ini misalnya ya, kita study case lah ya. Yes. Kan ada seorang public figure juga lah gitu ya. Pada akhirnya menikah gitu segala macam. Ujung-ujungnya salah satu di antara mereka, pasangan berdua ini, salah satu di antara mereka baru mengakui, gue nggak pengen punya anak. Yes. Ada nggak kejadian kayak gitu? Setelah menikah baru dia open ke pasangannya. Itu menarik tuh. Kalau di yang responden gue nggak ada sih. Jadi dia udah sadar emang sebelum nikah. Memang sebelum nikah ya. Dan itu memang sudah diobrolin sama pasangannya. Sudah juga. Iya, udah diobrolin juga sama pasangannya. Oke. Kalau yang lu temukan di X atau di media sosial lain, ada nggak gitu yang pada akhirnya baru speak up nih gitu loh, pas udah malam pertama itu segala macam, nanti anak kita gini-gini, gue ngapain punya anak gitu loh. Ada. Itu kadang masih begitu. Itu gimana? Ada. Parah lu. Kalau itu ada. Maaf Kominfo ya. Kalau itu ada. Kalau di media sosial kan beragam ya. Gitu ya. Kalau itu ada yang apa tadi, yang baru nikah, baru ketahuan, baru ini dia nggak mau punya anak akhirnya gitu kan. Cuman lagi-lagi pertentangannya itu terbesar ketika dia harus ngomongin ke orang terdekat, yaitu orang tua dan mertua dan keluarganya gitu ya. Karena kalau pertentangan di medsos ya udah apa namanya ya pasti ada gitu loh. Cuman itu lebih bisa bisa dihandle lah gitu. Dibandingkan kalau misalkan pertentangan itu dari keluarga gitu. Karena kalau ini sih pakai penelitian temen gue sih yang bahas child free juga gitu ya. Tapi bukan penelitian gue ini, tapi baca juga gitu. Yaitu misalkan ada teori namanya self disclosure gitu ya. Self disclosure itu adalah gimana dia mau seterbuka apa sama orang terdekatnya gitu. Nah, itu yang jadi masalah ketika tadi pertanyaannya Bang Guri adalah ketika dia udah nikah, akhirnya dia memutuskan untuk nggak punya anak, baru sadar gitu kan. Itu kesulitannya adalah gimana dia mengkomunikasikannya ke orang tuanya gitu misalkan, atau ke orang terdekatnya, karena kan itu nggak pernah ada pembicaraan sebelumnya gitu. Atau ke pasangannya tadi ya. Iya. Kalau ke pasangannya biasanya lebih terbuka. Karena kan emang udah menyangkut hubungannya sama pasangannya gitu kan. Masalah safe space-nya udah di situ. Space-nya udah di situ. Tapi kan masalahnya orang tua nggak tahu itu. Ekspektasinya kan mereka walaupun nggak pernah diobrolin ya pasti itu punya anak gitu kan. Kapan tadi, itu gitu kan? Yang lebih tadi informasinya yang orang tua punya, ya itu taunya di masa lalu tuh kayak gitu. Udah terbenam kayak gitu. Jadi tanpa diomongin orang tua juga ada ekspektasi ketika anaknya menikah ya pasti akan punya anak gitu. Betul. Padahal kan belum tentu gitu kan. Nah, jadi ketika belum tentu itu, ketika si pasangan ini mau ngomongin ke orang tuanya atau ke mertuanya, nah itu yang jadi tantangan tuh biasanya. Oh iya. Mungkin di kepala orang tuanya ya. Mama mau ngomong apa nih pas lebaran gitu kali. Iya. Ditanya, gitu. mana cucunya? Betul. Apalagi kan biasanya suka ditanyain kan. Bingung kali kan. Udah belum. Belum siap gitu aja kan. Bingung gitu kan. Iya. Ditanyain secara misalkan ketemu pas lebaran doang atau gimana, itu aja kan kadang udah wah gimana nih gue jawabnya gitu kan. Tapi gue nanya satu Bang Guri ya. Nih gue jadi menarik nih, maksud gue yang lu temuin orang tua di Indo nih kebanyakan itu sebenarnya gimana tuh pandangan itu gitu? Karena kalau mayoritas sih orang tua yang gue temuin yang di penelitian gue ya, ini berarti boomer ya generasinya. Ini penelitian gue aja ya gitu. Kan mereka juga nggak main sosmed kayak kita juga kayak gitu kan. Mungkin kalau mereka main sosmed algoritmanya juga beda gitu ya. Lagi kan kalau perdebatan ini kan rata-rata di Twitter atau di mana gitu. Itu truk nanjak gitu. Iya gitu. Jadi pandangannya ya masih itu tadi, banyak rezeki, anak itu memang sebuah berkat, sebuah berkat gitu kan, investasi. Nanti kalau nggak punya anak siapa yang ngurusin pas tua gitu. Nah, itu paling males banget. Itu yang paling kenceng sih itu juga sih, karena kalau nanti kamu nggak punya anak terus nanti kamu gimana kalau kamu udah tua gitu misalkan. Tiba-tiba Bu Guri mau nanya ya. Ayo silakan Bu Guri. Aku ada pertanyaan buat Bang Danar. Ini kalau misalnya menghadapi mindset bahwa anak adalah sebagai investasi atau asuransi, itu gimana ya? Menghadapi mindset itu dari orang lain gitu ya. Menghadapi anak itu investasi atau asuransi, ya kan gini loh sebenarnya. Kan kalau dia investasi
Berarti kan dia bukan apa ya? Mungkin yang orang bapak-bapak di sini juga lebih tahu kan. Kalau dia investasi kan berarti dia ada persenan jaminan gitu kan. Jaminan atau tidak jaminan gitu kan. Jaminan atau tidak jaminan return ke kita atau enggak. Berarti kalkulasinya untung atau rugi nih. Iya, jadi jahat Iya, ya. Betul. Iya kan? Kalau berarti kalau apa istilahnya kita anak itu sebagai investasi gitu. Berarti kan secara tidak langsung kita sebagai orang tua narasi di kepala kita atau subconscious mind kita berkata ini dia return ke gua untung atau rugi. Gitu kan? Iya. Nah, berarti kan pertanyaannya kita balikin lagi gitu. Kalau misalkan kita apa orang tua itu mau nggak menilai anaknya itu sebagai suatu keuntungan atau kerugian? Karena kan dia diinvestasi gitu, bukan sebagai sesuatu yang mahal. Jadi kebalikan dari mereka kan mereka bilangnya itu kodrat. Berarti kan kodrat melahirkan sesuatu yang baik gitu kan. Iya. Kalau asumsinya anak itu sebagai kodrat atau anak itu sebagai investasi kan. Nah, ketika dia tidak menjadi sesuatu yang baik atau dia sesuatu yang tidak diekspektasikan sesuai investasi tadi, berarti kan hitungannya dia jadi rugi gitu kan. Iya. Nah, kalau dia jadi rugi mau diapain? Kan kalau diinvestasi kan kalau misalkan dia udah rugi ya udah rungkat gitu. Akhirnya jadi kayak pengusaha ya pola pikirnya. Iya. Iya, itu Gua- dia. gua buka- Berarti jadi transaksional juga kan. Gue buka company ini syukur kalau untung. Kalau bangkrut lu mau terima nggak? Gitu. Nah, iya Iya, gitu. lu mau nggak ngurusin PHK gitu-gitu kan? Iya, kayak gitu. Apakah anak lu jadi di PHK atau gimana? Jadi kayak gitu kan nggak bisa kan? Gitu. Tapi kan ya itu tadi orang tua kan banyak ekspektasinya juga. Tapi dia kepikiran nggak? Maksud gua gini loh. Kalau dia jadi sebagai investasi kan kemungkinannya kan bukan cuma untung doang. Iya, of course. Misalkan kita iyain gitu, misalkan kita iyain dulu gitu. Iya bisa untung, tapi kan bisa rugi juga. Iya, Rugi betul. dalam arti nggak sesuai sama nilai kita gitu. Nah, yang misalkan gini, misalkan lu investasi kemana gitu kan. Lu kan juga mikir, ini gue untung-untungan nih. Lu mungkin punya keyakinan, tapi keyakinan lu kan mungkin nggak 100% gitu kan. Iya, iya. Ada volatility-nya, ada bisa ruginya juga gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan investasi yang biasa, yang umum gitu, pasti ketika lu rugi kan ya udah gitu kan. Iya. Tapi kan kalau anak rugi mau diapain? Iya. Mungkin bisa gue simpulin gini kali. Mau investasi lagi gitu, mau Iya. mereka apa? Misalnya lu tanam saham, Iya. ya kan? Kalau lu nanamnya dari awal BBCA yang harganya mahal, ya udah pasti ujung-ujungnya mahal juga. Iya. Betul gak? Tapi Iya. kalau sebagai anak lu lihat ya, lu kasih duit lu saham-saham gocap, lu mau jadi apa gitu? Iya, tapi kan Iya, betul. tapi tetap aja walaupun lu kasih yang mahal gitu juga kan tetap aja dia punya kemungkinan untuk Untuk fail. fail. Iya, Dan betul. ketika untuk fail itu yang nggak pernah dipikirin kan. Makanya Iya. ketika narasi untuk anak itu investasi Iya. tapi nggak pernah dipikirin reverse-nya gitu loh. Iya. Reverse-nya kalau rugi gimana gitu. Iya. Ya kan investasi bisa rugi juga kayak gitu. Betul juga. Apalagi kalau investasinya tadi yang lu bilang cuma goceng-goceng segitu doang ya mau Iya. gimana. Gorengan. Betul juga ya, iya. Iya kayak Lu, gitu. lu beli sahamnya Bank BCA karena percaya dia bakal bisnis terus kan? Ya berarti kan Iya. Iya. yang lu investasiin lu percaya sama anaknya atau percaya sama diri lu gitu kan. Iya. Kalau misalkan lu jadi anak itu investasi berarti kan lu nganggap anak itu kayak Bank BCA berarti dia harus wow, ekspektasi bebannya udah banyak kan gitu kan. Iya. Sedangkan itu mau ekspektasi apa beban itu dapetnya dari mana? Maksudnya kemampuan dia untuk let's say merealisasikan investasi itu kan dapetnya dari kita juga gitu kan. Dari kita juga kan kalau Iya. investasi kan ada yang harus kita store duluan dong. Betul, ada yang harus kita store duluan dan kita percaya sama si itunya kan, sama yang kita investasiin. Sedangkan kan ini anak newborn nih, baru lahir, dia Iya, belum iya. punya apa-apa gitu. Beda sama yang itu tadi. Jadi nggak apple to apple, dua nggak pernah kepikiran reverse-nya gimana kalau rugi gitu. Kalau rugi Oke. kita kan juga nggak terima. Makanya Apple tadi to pertanyaan apple. gua Nah, ke anak-anak yang betul. punya apa orang-orang yang punya untuk anak, misalkan kalau anaknya jalan hidupnya berbeda, lu siap apa enggak? Itu aja questionnya gitu. Iya ya. Iya. Karena kalau ngomongin untung rugi, ya nggak tahu juga lo anak rugi di mana Iya, gitu nggak kan. Nah, itu dia kan investasi Poin kalkulasinya di situ ruginya kan. tuh Iya. apa gitu. gitu. Iya. Betul, iya, iya. Misalnya sorry ya, misalnya dia udah punya semuanya nih. Jadi pengusaha gede, punya bini cakep model, anaknya juga lucu-lucu, tapi pindah agama. Mungkin menurut orang tuanya juga Iya kan, nggak gitu kan. Nah, itu dia gimana? Itu dia harus dijawab sebelum punya anak gitu ya. betul. kompleks gitu. Kompleks. Iya, kayak Nice, gua- nice, gitu. nice, Iya, nice, terima nice. kasih Bu Gori ya. Kayak gitu Oke, sih. oke. Nah, sekarang gini deh. Kita main kontranya. Oke, Tadi boleh. kita child free begini, child free begitu. Mm. Kenapa gua harus melepas status gua sebagai seorang child free? Dari yang lu temukan gitu loh, dari yang lu cari-cari ya, mungkin nggak masuk dalam tesis, tapi paling nggak kan Iya. nyampe dong gitu. Iya, loh. iya. Kenapa gua harus lepas dari child free? Misalkan kalau gue harus kontra sama lu gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, mikir dulu. Saya gue nggak kontra, lebih tepatnya tanya ke dia. Tar dulu disclaimer ya. Gue tidak kontra. Jadi gue tuh apa ya? Gue
kalau child free ya, tapi untuk beberapa hal woke yang lain, aduh. Tapi kalau child free itu gue nggak kontra, karena gue ngerasain sendiri sebagai orang tua muda, calon orang tua muda. Istri gue perjuangannya juga hebat, luar biasa gitu. Makanya salut buat ibu-ibu di luar sana, sama istri gue juga. Dan dan gue sebagai bapak ya, maksud gue kan gue mikirin ntar anaknya gimana dong, maksud gue ya gitu kan, maksud gue kita sekolah di mana nih, apa segala macam. Sementara kalau kita googling apa lihat di sosmed sekolah, gila sekolahnya perasaan dulu nggak segini, gitu kan. Akhirnya gue berpikir kan, wah gue harus cari sampingan apa lagi nih, cari sampingan itu lagi lah. Maksud gue gini, kalau teman-teman ya mungkin kalau yang setuju kayak gue, jadi rezeki anak itu harus lu rubah tuh mindsetnya. Kalau lu punya anak mau nggak mau lu harus dia keras tuh, gitu. Betul. Jadi gunakan anak lu sebagai semangat gitu. Anak bawa rezekinya sendiri tuh mungkin artinya itu ya. Betul. Jangan ditelan mentah-mentah, maksud gua. Kan salah satu argumen gue kan kayak gitu kan. Gue ngeliat temen gue gitu masukin anaknya ke TK gitu kan. Gua masuk berapa? 20 juta. Anjing, gua masuk S2 aja 8 juta. Masuk S2 aja kita Di UI lagi. Udah naik sih sekarang kayaknya. TK 20 juta lo coba deh. Iya. TK 20 juta. Gue S2 di UI 8 juta. Gue masukin UI aja. Walaupun sekarang udah naik, Bang. Udah naik. Udah setara ya. 2014 waktu itu. Iya. Ya itu kayak gitu-gitu kan yang akhirnya bikin kita mikir. Jadi gua nggak kontra, tapi gua cuman nggak milih aja gitu. Dan gua perdebatan di sosmed itu ya, aduh gue sih udah beres lah gitu mau perdebatan di sosmed. Bahkan X itu gue sama kayak Ferry Irwandi sih, gue keluar dari Twitter karena gila kacau lah ini. Iya kacau lah ini isinya gitu. Bahkan of the free banget. Iya, bahkan terakhir ini gue sebenarnya exit dari Instagram juga karena Kenapa tuh? karena sama gitu. Jadi Instagram gitu juga ya? Jadi gini, kalau gua exit dari sosial media itu karena gua pengen balik ke dunia nyatanya gua aja. Jadi gua pengen, bini gua lagi hamil banyak pikiran kan. Jadi gua pengen, ini loh gua di dunia nyata sini loh, nggak usah nyari gua di online gitu. Jangan cek gua ngapain di situ, gua udah nggak ada di situ gitu. Ya, gua pengen balik ke situ aja sih. Dan which is di umur gua sekarang ya, buat gue sih lebih damai ya. Cuman tadi gue mau jawab pertanyaannya Bang Uri yang tadi lo bilang bagaimana mau kontra gitu ya. Kalau mau mengkontra kan ada yang bilang misalnya di X ataupun ya kita yang dari responden lu yang dapetin stigma itu segala macam. Nah, argumen-argumen mereka orang-orang yang mengkontra child free ini tuh biasanya apa aja sih? Satu kan tadi kodrat ya, yang udah obvious itu tadi ya. Obviously. Terus tadi biasanya kalau buat orang miskin tadi rekreasi gitu ya. Rekreasi. Sama investasi gitu kan. Investasi. Nah, mungkin yang berikutnya kalau misalkan gue berusaha nih ya, misalkan gue ingin ngekontra your point of view gitu ya, about child free gitu. Mungkin kalau misalkan pengandaiannya itu ke kalau nilai lu misalkan gini, lu lebih milih, ini agak gue flashback ke belakangnya nggak apa-apa ya gitu. Misalkan lu lebih memilih individualism atau misalkan lu lebih memilih nilai individu itu lebih penting atau nilai the greater good gitu. Kalau misalkan nilai lu ada greater good, karena kalau misalkan lu orang seperti lu berpikir ada banyak, kita udah bisa ngeliat buktinya tuh di Jepang. Iya. Oh, benar kan? Iya lagi. Seandainya seandainya masuk sana nih. Seandainya orang kayak lu ini ada banyak gitu ya. Misalkan kita aja gue berdua di sini sama lu gitu kan. Misalkan nanti kalau nambah orang lagi abis dengerin podcast ini jadi nambah lagi gitu kan. Jangan. Iya kan Jangan. Misalkan gitu kan. Lu yang ini harus ke situ gitu. Iya. Ini gue berusaha untuk ngeproyeksiin gitu kan. Makanya tadi gue bilang apakah lu peduli for the greater good atau lu peduli ya udah diri lu sendiri aja gitu. Itu balik lagi ke masing-masing gitu ya. Cuman asumsikan kalau misalkan lu peduli greater good gitu. Gue emang peduli sama masyarakat, gue peduli sama negara, gue peduli sama humanity. Yes. Iya. Itu gitu. Nah kan kita udah bisa lihat di Jepang tuh sampai penduduknya udah susah kan, karena kan emang di situ emang udah gak mau punya anak gitu, bahkan nggak pakai istilah child free lagi mereka kan, emang apa namanya iris aja emang nggak mau punya anak gitu kan, bahkan sampai pemerintahnya mau ngebiayain gitu. Iya, ngasih bonus ya kan kalau dia punya anak kan. Iya, dan itu kan kita bisa proyeksikan gitu, apakah beberapa tahun lagi Jepang ini kayak gimana? Itu kan salah satu masa Jepang gitu ya. Nah walaupun kalau ditarik ke konteks Indonesia tadi, karena orang Indonesia masih lekat nilainya untuk punya anak, memang akan susah gitu. Cuman kan pengandaiannya seandainya nilai itu udah mulai tergerus gitu loh. Seandainya nilai-nilai yang tadi itu yang lebih yang udah kodrat investasi, semua rekreasi, semakin bertambahnya zaman ini nilai itu udah mulai
habis. Iya, kan maksudnya info itu udah nggak valid lagi gitu kan. Iya. Seandainya itu udah enggak, misalkan 10 tahun lagi nih Iya. Gen Alpha segala macam udah tahu, ya udah punya anak bukan yang wajib atau gimana gitu kan. Betul. Dan itu akhirnya ya generasi kita udah kegantiin gitu. Betul, misalkan. betul. Dah ketika itu terjadi, gimana Indonesia gitu kan? Itu sebenarnya pertanyaan itu, apalagi misalkan proyeksinya Indonesia nih SDM-nya masih kurang gitu kan. Iya, iya. Jadi kan udah kurang, nggak nambah gitu. Iya. Oke. Nah, itu tuh mungkin itu argumen yang salah satu yang mungkin menurut gue patut dibahas gitu ya. Gue kan baca, gue denger di podcast sama baca beberapa jurnal kan. Maksud gue South Korea sama Jepang ya kalau masih kayak gini 2005 100 sampai 150 tahun lagi punah anjir negaranya. Nah, itu. Gitu. Itu kan nggak jauh-jauh amat gitu maksud gue. Iya. 100 tahun Iya. itu nggak jauh sejauh itu lagi. Itu cuma 3 generasi kan. Oh, iya. Iya. Jadi sampai ke generasi kedua udah habis, generasi ketiga nggak ada Iya, lagi. iya. Itu ngeri banget gitu kan. Bahkan APBN-nya aja nggak cukup gitu. Oke. Iya. Oke. Jadi Iya, oh, iya. kepalanya tuh gak cukup Bang Gori dipajakin gitu buat ngejalanin negaranya Negara gitu. nggak bisa lagi gitu. Iya, Iya. iya. Makanya diskusinya jadi ke situ kalau mau tadi nge-counter oppose punya lu gitu misalkan. Oke. Tapi tadi diskusinya jadi apakah lu lebih percaya nilai greater good atau lu nggak peduli gitu. Ya, itu sih paling gitu. Iya. Tapi kalau maksud gua, kalau kayak di Jepang gitu kan orang punya anak dong ntar gue bayar gitu ya. Itu yang Itu aja mereka nggak mau. yang ditemuin KDM udah jadi jutawan kali. Iya. Yang anaknya 12. Enggak, lucunya gini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini disclaimer dulu. Jadi gua juga Islam gitu ya. Jadi gua juga Islam. Jadi si bapak ini ketika ditanya nggak, soalnya di Indonesia kalau nggak digituin. Iya. Sorry ya. Iya, jadi apa namanya? Si bapak ini ditanya sama KDM kan. Kenapa? Bapak, ini dong vasektomi dong. Vasektomi itu KB ya, buat cowok, buat yang nggak tahu. Iya. Ya, KB buat cowok yang nggak tahu vasektomi. Bapak di vasektomi dong. Ah iya Pak, nanti saya sholat istiqoroh dulu. Kata maksud gue gini, maaf Pak ya, bukan masalah sholat istiqorohnya. Bapak sholat istiqorohnya harusnya sebelum Bapak berbuat. Jangan habis berbuat Bapak minta petunjuk. Maaf nih ya. Maaf Pak. Jangan soalnya keluar 11 iya, dulu. Iya, jadi bukan kalau udah anak ke-12 Pak, itu bukannya anak bawa rezeki lagi sih gua rasa. Kan yang 11 sudah kebukti, masa lu nggak belajar? Sorry nih ya bapak-bapak itu ya. Iya. Gitu sih paling Bang. Oke. Ya tapi kalau gua kontra juga tadi ya, itu Iya, kan iya. ya, memang kan kalau dari gue pernah menjadi seorang jurnalis juga dulu ya. Jadi kan berita yang buruk itu adalah berita yang baik bagi jurnalis gitu Yes. kan. Ya kalau lo mewawancarai keluarga yang baik-baik saja, 2 anak cukup, istilah KB dulu ya, itu kan bukan menjadi sebuah berita gitu. Tapi kan ada satu sisi memang yang anaknya 11, tapi kan itu kan tidak yang mayoritas Betul, gitu betul, lah ya. betul, ya. Gitu. Kita harus mengimbangi di situ juga Iya. gitu loh. Nah, balik lagi ke tesis dulu Bang. Apa? Ada responden yang nggak suka anak nggak sih? Ada. Nah, Justru itu. Nah, itu juga salah satu faktor Oke. ya. Karena kan biasanya kan misalkan nih, kenapa orang mau punya anak kan pasti nggak mungkin dia, ini asumsi ya. Asumsinya dia nggak mungkin nggak suka sama anak kecil gitu, nggak Betul. suka sama anak gitu. Asumsinya dia suka sama anak gitu ya. Apalagi kan anak ya pasti dari anak kecil gitu, dari kecil gitu ya. Nah, salah satu yang gue temuin memang dia nggak begitu suka atau nggak suka gitu. Oke. Jadi ada 2 nih, ada yang emang nggak begitu suka tuh maksudnya ya dia kalau ada berusaha untuk nggak involve banget, tapi Ya, ya udahlah jangan tapi dekat kalau gua, ada ya gitu. sudahlah, Iya, gitu atau loh. ada yang udah kesel banget juga, ada juga no gue langsung ngalamin gitu juga ada gitu. Jadi ada faktor itunya juga sih, walaupun nggak begitu ditunjukkan pada saat gue wawancarain, tapi keluar gitu. Gitu. Oke. Kalau gitu bisa nggak gue nuduh kayak gini nih? Nih tuduh-tuduhan aja ya. Boleh. Gue waktu itu pernah lagi nonton bioskop gitu ya sama kakak gue gitu ya. Iya. Habis itu ini film horor loh. Mm-mm. Film horor yang berdarah-darah, kepala terpenggal gitu segala macem. Nih ibu bawa anak kecil ke bioskop, blek, duduk. Kan kalau film horor itu kan ya kadang suara redup, Iya, gitu, iya. redup. Si anak nangis gitu loh. Diteriakin sama satu Orang bioskop. itu ya. nyebelin sih. Itu nyebelin. Nah, orang-orang kayak gitu bisa nggak gua tuduh menjadi penyebab
orang-orang menjadi tidak suka sama anak-anak yang ujungnya child Bisa. free? Bisa jadi. Bisa. Nggak, dulu itu kan mungkin kejadian itu cuman yang tahu satu bioskop itu Satu doang bioskop kan. itu doang. Sekarang wah orang kesel di Iya, videoin kan. iya. kan gitu. Makin Iya. bertambah informasinya gitu. Iya. Jadi orang yang di bioskop juga tahu. Iya, Iya. akhirnya orang lain makin punya bukti kan. Wah, Wah, ini ini anak gitu kecil, ya. iya, Iya. ribet, gimana? Betul. Iya. Itu bisa kepengaruh karena kan buktinya kan dia berpikir kalau misalkan, wah ini orang tua di sini aja pada nggak becus gitu kan. Ngurus anak, maksudnya satu itu udah ngelanggar apa rating gitu ya. Karena Ratingnya kan anak udah kecil nggak melanggar mau masak itu. gitu kan. Dua, dia nggak bisa ngedidik anaknya gitu kan, sehingga dia ribut gitu kan. Karena kan nggak mungkin nyalain anaknya kan, dia belum ngerti gitu kan. Nah itu kan, tapi kan di satu sisi orang juga nggak suka nih kalau gue punya anak juga gue bisa punya kemungkinan yang sama untuk ketika gue bawa anak gue kemana gitu. Ya. Karena tadi Akhirnya lu nggak bisa. iya contoh kalau Ketakutan itu. iya. Gue bawa anak ke sini ribut nggak nanti Kalau ya? gue contohnya misalkan kalau gue my personal experience gitu ya. Misalkan kalau naik KRL gitu kan. Itu gue juga kaget tuh. Gue kalau naik KRL di hari kerja itu kan rame sama orang kerja kan. Ya. Nggak masalah, oke pagi-pagi misalkan jam 7 sampai jam 10 lah gitu. Tapi pas gue weekend, ekspektasi gue tuh ya udah sepi lah ya gitu weekend. Tapi ternyata rame banget gitu bos. Kayak buset, rame itu sama keluarga bukan sama orang kerja lagi kan gitu. Dan keluarga dia bawa anaknya berapa gitu kan, bawa tantenya atau segala macam. Terus gue mikir anjir gitu kan. Gue mau tenang. Lu nggak bisa. itu Parah aja. ini sorry ya, mohon maaf ya. Maksud gue ini personal experience gue ya. Maksudnya Iya. walaupun nggak separah itu, cuman kan apa ya? Maksud gue ternyata orang tuh ketika punya anak, dia kan akhirnya ngebawa anak itu jalan-jalan gitu kan. Iya. Dan ketika mau bawa jalan-jalan, dia nggak punya kendaraannya, akhirnya naik transportasi umum. Kan. Ternyata kan yang berpikir itu banyak gitu. Oh, iya. Sehingga ketika hari Sabtu membludak lah itu KRL Betul. gitu. Walaupun itu personal disclaimer, itu ketidaksukaan saya doang gitu. Berarti- Jadi gue berpikir gue kalau mau punya anak, seandainya gue mau punya anak gitu ya, gue kalau mau punya anak gue harus minimal punya kendaraan lah gitu misalkan. Dulu kan- Tapi kan itu nggak dipikirin gitu loh. Oh iya. Sebagai banyak Nggak orang sampai tua, situ, nggak sampai situ. Sampai situ. Karena nggak Iya, Itu terlalu jauh kan? nggak mikirin tadi kan sebenarnya sama, nggak mikirin dampaknya ke orang lain tuh gimana gitu. Kan sama aja kan, itu kan public place juga gitu. Tempat publik juga, walaupun mungkin ini beda, dia kan kendaraan buat semua orang. Betul kan, bioskop juga buat semua orang gitu. Buat Cuma semua kan orang. Filmnya bro. iya, cuma kan satu itu, kedua konsep intinya kan sebenarnya apakah ketika kita punya anak, kita punya potensi untuk iniin orang lain gitu kan. Pasti kan selalu punya gitu. Ya. Nah, tapi apakah orang tua itu udah mempersiapkan gimana supaya anaknya itu nggak begitu gitu, Ya. nggak mengganggu orang lain atau gimana gitu. Nah itu kan ribetnya di situ gitu kan, karena kan misalkan dia mau jalan-jalan atau misalkan ada satu orang tua yang mau pergi ya, kayak temen gue aja deh yang punya anak misalkan ya, dia kalau pergi pasti harus bawa bininya gitu, karena bininya nggak mau ditinggal di rumah sendiri, karena kan tadi asumsinya dia nggak mau nggak mau apa namanya. Contohnya tuh. Bu Gori ngikut, Iya Bu Gori. kan? Iya Bu kan? Gori ngikut, Bu Gori ya, Bu Iya Gori. kan? Nah ini mungkin Bu Gori bisa nggak mau jelasin ditinggal gitu. ya? Itu Iya, mungkin jadi- nggak bisa jelasin. Nah bayangin kalau misalkan dia punya anak, nggak mungkin anaknya ditinggal kan. Betul. Dia punya pembantu. Iya. Which is cost nambah lagi dong Kos ekonominya lagi. gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh kan mesti dipikirnya banyak gitu loh. Karena itu hubungannya bukan cuma sama diri kita doang, tapi tadi sama orang lain segala macam. Apalagi kalau dia udah di public place gitu ya. Gitu. Dan itu ya gua aja sama teman-teman gue yang belum nikah gitu ya, akhirnya malas ngundang nih orang lain. Cepat. Enggak nih gua aja ya. Gua Dia aja, gitu dia ya. aja. Iya, gua aja gitu. Disclaimer, tadi- disclaimer. karena misalkan kita lagi nongkrong nih di kafe gitu ya misalkan. Iya. Tapi coba deh misalkan lu ke kafe gitu ya. Bukan ke restoran ya, bukan ke food court atau kemana gitu, ke kafe. Starbucks lah. Iya, apapun itu Ya. lah namanya ya. Tapi Starbucks sih boykot. Boykot. Oke. Apapun itu tapi gue tuh kaget kalau misalkan ada orang tua yang bawa anaknya ke kafe gitu. Karena mau makan apa di situ? Yang Iya buat juga. ini ya kan? Iya. Mahal juga kalau ada makanannya gitu kan. Dan itu bukan family place lah gitu lah. Makanya kalau ada, ya berarti kan orang tuanya nih apa gitu Iya, ngantuk nah ininya ini, gitu. ini kita harus ngomel juga ya. Ini orang tua yang ngajak Nah, anak ke tuh. tempat Nah, tidak itu. family friendly. Ente salah tuh nggak lu? Iya, Lu. Ente Amsyong. Iya, ente amsyong Gua lu, tuh kemarin lu bikin ketemu- sebel yang lain lu gitu Gue sebetulnya gitu. kemarin ketemu pas H plus berapa setelah lebaran gitu, gue ke kafe itu tiba-tiba ada banyak orang tua mungkin habis silaturahmi sama keluarga, gimana dia ajak ke mall, dia masukin ke situ gitu sama anaknya. Terus gue jadi kaget kayak wah, ini baru pertama kali gue lihat, karena gue nggak pernah punya kebayangan ya ketika orang tua masukin ngajak anaknya ke kafe itu apa kepentingannya gitu kan. Oke. Mau ngajakin ngapain, apa itu kepentingan orang tuanya sendiri gitu kan ya tadi gitu bang. Tadi kita bahas soal tesis, sekarang kita bahas soal pribadi Bang Danar. Apa yang men-trigger lu menjadi child free, Bang?
Gua. Iya. Triggernya. Nah, Gitu. kita abis ini kita judge dia. Ini kita kayak orang-orang di Twitter. Boleh. Orang-orang Twitter kan kerjanya jujur, Iya, jadi juri kan iya. kerjanya kan. Kayak on dulu. Iya. Ya kalau gue sih nggak beda jauh sama Bang Uri ya, walaupun ada perbedaan juga. Satu ya karena gue gak suka anak kecil. Dua, gue berpikir kalau gue harus ngebesarin anak, gue yakin gue punya sisi egoisnya gitu. Nggak Oke. mungkin nggak. Walaupun gue udah tahu ya, tapi kan namanya tahu sama behavior kan kadang suka beda Oh, gitu iya. ya, sama emosi gitu. Karena gue tahu gue pasti punya nilai-nilai yang pengen gue kasih ke anak gue segimanapun gue berusaha membebaskan dia gitu. Dan gue nggak sanggup kalau misalkan dia bisa sepenuhnya terbebas dari gua gitu ya. Sama tadi, karena ngurusin anak itu bagi gua mungkin disclaimer-nya gini kali ya. Syarat gua kalau gua ngasih syarat ke diri gua sendiri kalau gua punya anak gua harus kayak Raffi Ahmad dulu gitu. In that sense apa? In that sense kalau misalkan gua udah kaya banget, berarti gua bisa nge-provide semua kebutuhannya. Ya. Walaupun Oke. belum semua Setuju, kebutuhannya setuju. juga sih, tapi kan Nggak menang-mending lagi ya. betul, tapi nggak menang-menang lagi. Gue bisa ngasih terbaik apapun itu buat lo gitu Iya. loh. Karena kan tadi asumsinya gue pengen yang terbaik buat anak gitu kan, buat anak gue gitu. Tapi kalau gue nggak bisa ngasih yang terbaik, ya gimana gitu loh. Tanggung jawab gue, pertanyaan moral gue tuh jadi ke situ gitu. Karena kan satu dia nggak bisa dilahirin. Kayak gini deh bang, mungkin lu punya kucing ya gini. Ada 6. Ada 6 kan gitu Nah. kan, lu sering sharing juga di streaming. Gini deh, misalkan kita nggak usah ngomongin anak dulu deh, anak kucing atau kucing aja, misalkan gitu ya. Ketika lu memutuskan untuk apa istilahnya ya, mengadopsi atau Adopt. Melihara kucing, melihara kucing. Melihara lah. Itu berat loh. itu Iya. aja kan lu harus, ini kan apalagi ini kucing ini nggak bisa mikir ya gitu, maksudnya nggak bisa mikir kayak manusia gitu kan ya. Itu berat loh. Itu aja kan lu harus sudah punya tanggung jawab kan, Ya, entah itu ngasih betul makan, lagi. bahkan mungkin psikologisnya kayak kucing nggak boleh stres gitu kan, kan betul. nggak lu cuma kasih makan doang kan, Betul. lu harus gimana supaya dia nggak stres, lu gimana supaya harus ngejaganya supaya ini lu sterilin atau segala macam, Betul. lu tahu lah gitu. Itu aja tanggung jawabnya udah berat tuh, dan itu lu harus siap kalau dia kenapa-napa juga gitu, segala macam. Itu aja kan konsekuensinya untuk yang bukan manusia aja bagi gue udah berat gitu ya. Ya, Apalagi ini manusia gitu loh. ya. Yang nanti dia akan bertumbuh dewasa, yang nanti dia akan punya pikiran sendiri, punya hidup sendiri, punya jalan pikiran sendiri yang bisa jadi berbeda banget sama kita gitu. Nah itu gue yang nggak siapnya tuh di situ. Oke. Gitu sesiap-siapnya gue nggak siap di situ juga karena kan gue pasti punya proyeksi diri gue ke dia gitu kan, atau pasangan gue ke dia gitu misalkan. Nah itu kan nanti yang akan jadi tes. Kecuali tadi gue kayak Raffi Ahmad gitu ya. Jadi ya udah lu mau apa gue kasih Udah pasti, gitu kan. udah pasti ada kan. Iya, Iya. Dan Kayak lu kalau mau kayak sekolah gitu, di mana kayak gitu. dan kalau kayak gitu kemungkinan dia untuk cabut dari gua tuh minim juga karena kan, atau kalaupun dia cabut dari gue dia juga jadi berusaha untuk jadi orang sukses gitu kan misalkan Iya gitu karena standarnya udah tinggi. Iya, kan. gitu. Orang tuanya udah Dia kayak udah punya gitu. itu. Nah Iya. itu kan harus dari diri gue sendiri dong. Nggak mungkin gue nyuruh dia apa, kamu harus jadi tapi gue sendiri nggak mencontohkan gitu. Nah itu kan nyebelin gitu kan. Iya, Misalnya, iya, iya, karena iya. kita misalkan kamu harus kerja, kamu harus belajar yang bener, kamu harus apa jadi orang begini gini gini. Tapi kita sendiri nggak ngelakuin gitu. Ya. Misalnya kayak kita nyuruh anak belajar aja, tapi kita sendiri mulai belajar lagi apa enggak gitu. Jadi kan beban itu kita kasih nilai itu ke anak, tapi kita sendiri nggak mencontohkan gitu misalkan. Nah itu yang gue takutnya nggak sanggup ke situ gitu. Karena ya tadi, karena gue kan semakin tua juga gitu kan, akan semakin tua, resources akan semakin terbatas, kemampuan gue juga terbatas, pikiran gue juga terbatas. Ya udah, tapi kan anak dunia pertamanya gue. Yes, true. Betul kan? Betul. Anak dunia pertamanya gue, bukan orang lain segala macam. Jadi pasti dia akan ngatakan ke gue gitu. Nah kalau dia udah kecewa sama gue gimana gitu. Maksudnya itu yang gue takutin tuh kayak gitu. Iya. Lu jadi spiral out of control kan ntar Yes, dia jadi gedenya iya, bisa betul. siapa tahu ntar dia gede jadi psikopat kayak gitu, lu nggak tahu juga kan, nggak maksudnya gitu. Iya. Nah, kalau lu dengar Iya. cerita-cerita yang itu, nggak maksud gue ya, ini sorry buat ngajarin ya, tapi kan cerita-cerita yang psikopat di luar negeri itu ya jarang banget ada psikopat gitu ya, pembunuh apa serial killers gitu-gitu yang datang dari keluarga yang baik-baik coy. Biasanya kan kayak gitu gara-gara bapak ibu tuh berantem Trauma mulu. masa kecil, Iya, dan itu PTSD. jadi kalau balik ke obrolan kita, sebetulnya kalau kata Pak Danar tadi ya, harusnya orang tua ini mikir kayak gini. Iya. Iya kayak gitu. Kalau mungkin dia dulu nggak kawin, nggak punya anak gitu, mungkin nggak ada tuh serial killer ya. Lo bayangin tuh. Iya itu kan. Sepanjang itu katanya lu. Iya. Ya, cuman kan gue juga nggak bisa orang lain harus mau gimana kan, ya terserah kan, itu kan hak mereka gitu kan, mau punya anak atau gimana gitu. Cuma maksudnya kalau emang asumsinya itu sebagai orang tua peduli sama anak dan bener-bener emang peduli sama anak lo, ya coba lu pikirin aja gitu. Oke. Hal-hal kayak gitu. Mungkin ini dari list gue nih last nih. Iya. Dia Bantu valid gua- lagi. Oh, iya makanya. Sorry ya. Poin Ban- valid lagi. Bantu gue jawab bang.
Iya. banyak yang nanya. Gue jamin lu pasti pernah mendengar pertanyaan Iya. ini. Kalau lu child free, ntar tua siapa yang ngurusin? Iya itu kan. Nah. Iya, itu. Itu banyak ditanyain temen-temen di live stream. Sering. Nah ini nih. Ini saintifik nih. Bantu gue jawab. Jadi waktu itu jawaban lu gimana? Jawaban gue, Panti jompo. Kayak Kan iya lu sering bilang gitu sih. iya iya iya. Ah. Kan gini Bang ya. Kalau gue tuh selalu nanya sesuatu tuh dari default setting dulu. Yes. Default settingnya tuh gini misalkan. Kan tadi ya kita balik lagi ke pembahasan pertama, orang menganggap default setting orang itu punya anak kodrat tadi ya. Iya, iya. Oke. Sekarang pertanyaannya kan ketika itu bukan default setting lagi, berarti kan default settingnya ada atau enggak gitu kan? Oke, berarti kan kalau tadi pertanyaannya apa tadi lu bilang kalau tua nanti Tua gimana? nanti siapa yang ngurus? Pertanyaannya ya kan kita sebenarnya semakin tua juga ngurus diri kita masing-masing terus kan? Betul. Maksud gue gini, sorry ya, ini gue agak trace ke belakang dikit gitu ya. Misalkan nih, itu kan sama kayak misalkan pertanyaannya di dalam konteks yang mirip tapi berbeda. Misalkan kalau lu nggak mau punya istri atau nggak punya ini, siapa yang nanti gimana yang ngurus lu gitu-gitu kan? Ya, Misalkan. sama juga kan? Iya lagi. Tapi kan sebenarnya kalau lu pikirin lagi, masa lu memberikan tanggung jawab itu ke orang lain gitu loh. Ya. Ketika itu menjadi tanggung jawab lu sendiri gitu. For whatever Maksud gue tuh gini, for whatever reason Oh, ya. ada variasi gini. Maksud gue tuh gini, kalau Bener anak lagi. mau ngurus orang tua karena willingness-nya dia sendiri, karena memang kasih sayang, ya udah. Tapi it's not the duty gitu loh. Itu Oke. bukan duty-nya gitu loh. Tapi kan kalau pertanyaan tadi siapa yang ngurus, berarti kan asumsinya kita ngasih duty itu ke anak. Iya dong. Dan seolah-olah wajib dalam tanda Dan kutip. seolah wajib, iya Ya, kan. dalam tanda kutip. Nah itu maksudnya harusnya pertanyaan itu malah nggak boleh ada kalau menurut gua gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai proyeksi gimana gitu ya. Karena ketika lu pikir nanti gua tua mau diurus nih gitu, berarti kan lu udah mengasumsikan bahwa ketika lu punya anak lu akan ngasih duty itu ke anak lu. Ya. Duty loh, gua pakai istilahnya duty gitu. Berarti kan sebagai suatu tanggung jawab kewajiban yang gimana gitu kan. Ya walaupun mungkin anak kan merasakan itu, tapi kan maksudnya dia harusnya melakukan itu idealnya ya out of love gitu kan, not Yes. out of duty gitu loh. Iya, iya. Nah, tapi kan pertanyaannya gimana lu sebenarnya bukan gimana nanti apa? Tadi pertanyaan lu gimana apa Siapa yang tua ngurus nanti tua? diurus, tapi gimana lu ngurus anak lu yang benar supaya tuanya dia benar kan itu harusnya. Oke. Iya kan? Kebalik Kebalik kan? gitu ya gitu. Kebalik. Gimana supaya dia tuanya benar? Kenapa lu masih mikirin diri lu sendiri gitu? Gila, Berarti kan jadi egois. The $1 million question finally revealed anjir. Kayak ini momen kayak yang itu tuh loh, pesulap bertopeng yang gitu. Dia tadi begitu tuh. Momen itu Enggak. bagaimana lu ngurus anak itu yang bagus sampai Supaya- akhirnya dia berterima kasih. Papa tertuanya aku yang ngurus. Iya kan? Kan mentalnya harus Iya. seperti itu kan. Itu valid banget itu. Jadi yang bagus itu adalah mom live with me because I love you. I'll take care of you because I love you. Iya. Bukan mau nggak mau dia nyokap Iya. sih. Sekarang gini deh, gue tanya misalkan gini. Takut gue. Tapi nggak apa-apa nih. Ini sering. Enggak, gue misalkan Takut tanya, gue ditanya ini. misalkan gini, lu ngurus kucing nih. Iya. Ya. Lu ekspektasi lu ke kucing apa? Acting lucu aja, udah. Ya udah kan, Iya. lu nggak ngarep dia return. Ngurusin nanti ya enggak lah. Atau itu misalkan dia apa namanya harus Betul. gimana gitu ke lu gitu kan? Enggak. Enggak kan? Gua terima aja kelakuan dia berak sembarangan. Betul. bikin sembarangan. Gua Betul. Terima aja. Terima aja kan? Terima. Ya udah berarti kan apalagi anak dia juga punya pikiran sendiri kan. Ah. Dia punya pemikiran sendiri juga gitu. Dia apalagi dia bertumbuh dewasa dan nanti dia akan punya kehidupan sendiri gitu kan. Terlepas dia tinggal sama lu apa enggak itu Iya, ya, iya. gimana Iya. gitu lah. Cuma maksudnya kan dia tumbuh dewasa, ekspektasi lu kan dia juga punya pikiran sendiri dong. Nggak mungkin lu kekang terus juga kan. Ya sama kayak Iya, maksud gua nih Pak Guri ya, gua sambil ngaduk-ngaduk whiskas gitu kan. Nih, Iya, gitu kan. gua kasih whiskas ntar pas gua setruk urusin gue. Enggak mungkin juga. Ya enggak mungkin. Iya betul. iya, makanya itu. Itu gitu. bedanya sama anak gitu ya. Oh Iya dong. Iya juga Iya, sih. karena gue mikirnya tuh dulu tuh sampai ke situ gitu. Maksudnya gue suka kucing, tapi gue bahkan yang gue suka tadi kan gue nggak suka anak gitu ya. Maka jadi make sense, jadi nambah tuh alasan gue untuk nggak mau punya anak gitu. Tapi maksudnya kalau gue punya kucing aja gue ngerasa tanggung jawabnya itu udah berat gitu loh. Bukan cuma sekedar kasih makan, kalau cuma sekedar kasih makan mah gampang gitu ya. Dia beliin baju sekolah, seragamnya berkali-kali. Iya itu dia gitu kan. Kan kalau Beliin misalkan PS. kan yang orang pikiran kan ketika orang gue harus mengurus gitu, harus ngasih nafkah gitu. Tapi kan itu tadi istilah nafkah itu aja kan cuma diartikin sama orang, ya gue ngasih duit. Iya betul. Iya. Udah, ngurusnya gimana? Mendidik. Ditaruh ke sekolah, diserahin. Ngayomi gitu. Heeh.
Kan maksud gua gimana ya, ketika lu Iya bener. serahin Itu kurang nilainya, bertanggung jawab sih. Aduh bener lagi anjir. ketika lu serahin, misalkan lu oke gue udah capek nyari duit, ya udah Iya. kita taruh anak kita yuk kemana gitu, ke sekolah gitu kan, ke pesantren atau apapun itu lah namanya gitu. Tapi kan ketika lu nyerahin itu, tadi lu sempat bilang dia punya filter duluan nggak nih Iya. di dalamnya gitu. Yang lu kasih filternya tuh peralatan intinya apa gitu? Apakah lu serahin semuanya ke sekolah? Iya. Karena lu percaya kayak gitu. Nah, Nah, kan seringnya itu- kan kayak gitu tuh. nah itu Itu dia. nggak boleh tuh ya. Makanya anaknya jadi nggak tahu kan ketika berhadapan sama ini dia harus gimana, ketika dia harus berhadapan ini dia harus gimana, karena orang tuanya cuma kasih nanya, udah kamu belajar yang bener aja nak gitu, kamu Iya. belajar supaya kamu jadi orang sukses. Terus nggak pernah di breakdown tuh, itu sukses itu apa, belajar itu apa segala macem. Dan kita naruh semua ekspektasi itu ke sekolah yang benerin, yang outputnya cuman nilai doang gitu. Oh Iya. kamu udah bagus rankingnya Iya. segala macem. Yang bahkan satu kelasnya 30 orang ya. Betul. Kayak gitu lu berharap apa gitu Iya, maksudnya iya, kan. Karena kan iya. disclaimer, karena kan gue guru juga ya, jadi kadang suka apa ya, maksudnya nggak make sense aja gitu ketika Oke. ada asumsi wah di sekolah guru harus mengajarkan apa ya, misalkan kayak memberikan contoh yang baik segala macam gitu. Jadi seolah tuh bebannya tuh ke sekolah dan guru gitu, bukan ke orang tua gitu loh. Ya iya sih kita dibayar sih, cuman kan bayarannya nggak seperti itu juga. Untuk ngasih pendidikan karakter apa segala macam gitu kan. Oke betul, karakter itu memang bisa dibentuk ke sekolah juga, cuman kan di rumah juga harus dibentuk juga gitu. And so makanya sekarang gini deh, misalkan kalau apa ya, misalkan sekolah-sekolah yang kita anggap mahal dan kita anggap murid-muridnya baik, apakah ini jawab jujur aja gitu ya, apakah itu karena sekolahnya emang 100% bisa ngajarin yang baik, atau ada nilai-nilai dari orang tuanya juga sebelumnya gitu? Ya enggak lah, kan interaksi anak paling gede itu ya di rumah. Nah, dong. itu dia. Sekolah ya. Nah itu sampai dia, siang nah itu doang, dia. kan? Berarti kan orang-orang yang masukin anaknya ke sekolah mahal, dia udah bayar mahal, tapi Iya. dia juga ngurus anaknya dengan baik gitu loh, mendidik anaknya dengan baik, bukan cuma sekedar ditaruh ke sekolah yang gratis doang, bis itu selesai dan Oke, tanggung jawab gua gitu. Akhirnya gue jadi dapat tiba-tiba gue jadi dapat pertanyaan, kenapa sorry ya orang kaya ya, kenapa anak-anak orang kaya rata-rata lonely? Nah, itu Iya, pertanyaan rata-rata juga tuh gitu. sepian. Iya, Nggak tahu kayak gitu kali ya kejadiannya. Iya, Bisa iya, jadi. iya. Maksudnya orang tuanya aku udah bayar sekolah internasional ini segala macam gitu kan. Bisa jadi. Terus di rumah dia nggak ada waktu gitu-gitu. Padahal Bisa. salah ya. Bisa, Padahal iya, sebenarnya iya. Kayak kita pernah bahas di podcast yang sebelumnya Pak Guru ya. Pernah. Iya, iya. Anak itu kan soal mendidik, iya kan? Betul. Bukan belajar. Kalau belajar lu belajarnya di YouTube, iya nggak? Yes. Betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Mendidik itu karakter sama ini kan apa namanya tata krama karakter gitu-gitu Iya. kan, karakter building, Iya. soft skill dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya orang ini bisa mempergunakan ilmunya untuk greater good tadi. Iya. Itu mendidik. Greater good. Iya. Iya. Gimana kalau misalnya lu ngarepin anak itu terdidik, kalau misalnya di skala paling kecilnya itu di rumah itu nggak terjadi ya, gitu kan Iya, maksudnya? iya. Karena kan dunia pertamanya si anak kan sampai tua nanti jadi di rumah terus gitu kan. Iya. Bukan di sekolah, maksudnya kalau kita hitung-hitung perbandingan spending time-nya dia di dunia pada saat dia masih menjadi anak, itu banyakan di rumah atau di sekolah kan gitu kan. Iya, iya. Dan kalau banyakan di rumah, ya di rumah itu inputnya dia tuh apa aja gitu loh. Betul. Kan yang harus dipikirin itu kan dia Iya. punya time nih, punya timeline gitu kan. Dia Ah. tidur segala macem di rumah, ngapain gitu kan. Dan dia di sekolah misalkan dari jam berapa? Dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 2. Berarti which is kan itu waktunya cuma sebentar kan. Iya, iya, iya. Dan kita berharap sekolah ngasih input semua itu ke anak, padahal anaknya kan nanti udah banyak gitu kan. Sementara kan kita di rumah punya anak ya nggak mungkin 30 dong. Nih. 10 aja juga nggak mungkin, paling 1 atau 2 12 atau 12 enggak itu. Nah itu kan tadi kan juga anomali kata Malah temen. Halilintar 11 13. Maksud gua kan itu ada waktu banyak tuh. Ya, Nah input di rumah itu apa aja? Kan orang kan output berdasarkan inputnya kan. betul. Nah inputnya di rumah itu ya apa yang sehingga outputnya kelihatan dia sebagai pribadi sosok anak itu sendiri kan gitu. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan dia nggak dapat input apa-apa atau dapat info yang nggak bener di Sepakat, rumah, sepakat. yang gak heran kalau outputnya di sekolah atau kan? di luar juga kayak Iya, gitu. iya. Kayak gitu, Karena gitu spending loh. time-nya dia kan masih di situ terus. Bukan kayak kita ya. Kita kan Disitulah mereka berkaca gitu ya. Disitulah Iya, mereka iya. meniru gitu ya. Iya, dan mereka kan apa ya? Kalau anak kecil itu kan katanya, nah ini gue pakai disclaimer katanya, berarti gue belum verifikasi lagi gitu ya. Mungkin kalian berdua bisa lebih tahu. Katanya kan maksudnya dia otaknya paling gampang belajar, paling gampang respons, menerima ya. responsnya Waktu ketika kayak respons gitu kan. iya, Cepet ketika nyerap. dia masih Iya. anak kecil gitu kan. Infant. Ada yang namanya golden age atau segala macam itu dah. Nah, maksud gua kalau asumsi itu benar, berarti kan dia harusnya dia mempelajari pertama kali itu di rumahnya gitu, ketika otaknya masih fresh atau ketika otaknya masih muda segala macam betul, gitu. betul, betul. banget tuh ya. Dan ketika inputnya nggak ada, berarti kan time-nya terbuang terus nih Iya, iya. sampai dia tua. Oke. Iya. Dan ketika udah tua, responsibility-nya nambah tapi inputnya nggak pernah nambah nih. Ya udah, terus what do you expect gitu. Iya. Makanya gue waktu itu pernah ngomong. Jadi gue ngomong sama bini gue, sama siapapun itu ya.
orang tua satu-satunya yang bisa diwarisin bukan duit. Orang tua satu-satunya yang bisa diwarisin itu adalah good attitude menurut gue. Oke. Waktu itu gue pernah ngomong kan, Iya. karena ketika lu kasih dia good attitude, ketika lu kasih dia fighting spirit, ketika lu kasih dia ilmu yang cukup untuk bertahan hidup beneran ya, ketika dia mampir di dunia nyatanya, dia akan survive. Dan itu menurut gua tolak ukur orang tua yang sukses. Iya. Ya. Amin. Bukan kalau misalnya lu nyekolahin anak lu ke Amerika terus aku punya perusahaan, kampusan bapak lu gitu. Iya. Men kayak gitu ya gua rasa. Iya, Tapi iya, kalau iya, dia iya, bisa, iya. kalau dia nih pulang dari Amerika pas perusahaannya bisa ngelewatin badai, PHK segala macam, dia bisa selesain. Menurut gua itu baru didikan That's yang the bagus. best, ya. Iya, Oke. didikan yang bagus ala orang kaya. Tapi ya kalau kayak kita gini mah yang penting good Ya kan? attitude aja. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita mau follow up dari turunan nilai lu tadi, sebenarnya adalah ketika kita mau ngasih good attitude, kitanya punya apa dulu nih? Iya, Apalagi kitanya kita harus juga good good attitude. attitude, ya kan gitu Betul. kan. Kalau nggak ngajarin apa gitu Kalau kan? dia mau punya good knowledge, ya kita juga harus good knowledge juga, Betul. kan gitu kan. Betul. Nah itu dia, balik lagi ke refleksinya ke kita sendiri. Iya, Berarti betul. kan artinya kalau pertanyaannya balik ke punya menguri tadi, apakah kalau tua nanti siapa yang ngurus? Ya berarti kan refleksinya tuh malah bebanin ke anak, bukan Betul. ke kita sendiri gitu Iya, kan. iya. Nah itu dari situ aja makanya gue bilang pertanyaannya udah salah gitu. Mhm. Jadi- Kalau gue. Jadi kalau ada kalau orang tua lu kecil urusin lu ntar gede urusin gua ya. Si anak boleh dong jawab, lu ngasih apa ke gua sekarang? Tuh. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya gitu ya. Iya. Lu Sebenarnya ngasih apa gitu ya. gua sekarang? Betul, Gitu. iya. Iya. Jadi betul kata dia tadi, sebetulnya lu ngurusin orang tua lu karena saking cintanya sama lu ya. Betul. Nggak, saking cintanya lu sama orang tua, dia dulu udah ngedidik lu dengan baik, akhirnya tumbuh lah di Iya diri kan? dia. Oh, ini mah gue sakit, bapak gue sakit, gue mesti ngurusin. Iya, menurutnya gitu. Iya. Kalau teman-teman belum jadi orang tua kayak gitu, berarti orang tuanya masih gagal dan ya. Iya. Nah, terus baca bisa dibilang. tesis dia. Aduh. Ya, Iya. iya, ini kita podcast judulnya child free kan ya? Child free. Kenapa isinya satir buat orang tua ya? Kacau. Iya. Tapi iya lagi. Iya, betul, Iya, betul, iya, betul. iya, Oke. Nah, ada temuan yang lain nggak di tesis lo yang belum kita cover ini, kira-kira? Paling ini sih yang belum di Yang cover. seru-seru. Yang seru adalah gabungnya peran pemerintah di situ. Oh, Lu oke, peran- kita ngomongin peran nasional. pemerintah lagi. Kita ngomongin nasional apa tuh? Iya. Apa tuh? Yang Maaf nih maksudnya, Mas Gibran ya, nih coba nih dengerin. maksudnya kan pemerintah kan dia punya andil juga kan. Mm. Kalau yang di temuan gue ya, nih skopnya di temuan gue aja, bahwa ketika pemerintah itu narasinya muncul di medsos, dan mungkin udah pernah sempat bahas juga, itu kan menjadi semacam nilai yang diterima masyarakat juga gitu. Semacam informasi yang diterima masyarakat juga gitu. Nah, kalau di skop gue kan melihatnya di media sosial X ya, di Twitter gitu kan. Yang dimana di situ udah banyak yang kontra juga kan sebenarnya sama pemerintah gitu. Jadi ketika pemerintah menyalahkan child free, ya udah berarti orang langsung anggap ya apaan lu nyalain child free gitu kan, lu ngurus negara yang bener nih, ekonomi lu benerin dulu gitu kata gitu. Yes. Iya lagi. Yes. Nah itu temuannya tuh. Jadi tadi betul satu hidup susah, cuman kan ketika narasi itu muncul, nah ini hidup susah kita ini dari mana sih sebenarnya gitu kan? Iya. Ya salah satunya dari kebijakan. Nah itu pemerintah. Gitu. Ya. Itu temuan gua tuh. Hilirisasi mulu waktu janji-janji sekarang. Karena kan pemerintah kan nggak mau masyarakat child free kan. Kalau Iya. percaya beritanya mereka akan menentang itu. Makanya kan salah satu menteri kita lagi berusaha buat buka lapangan pekerja sebesar-besarnya Betul. dengan cara nggaruk pulau yang di Ya, cuma Raja Ampat itu. bahasa. Iya, iya. Nggak lah, kayak nggak. gitu. Menteri itu mah teladan lah menteri Kayak itu. gitu. mah, Jadi iya. temuan gua yang di tesis itu yang IPK baru saya itu lebih rendah dari Bapak kok, Pak. yang baru itu adalah kayak gitu, ketika pemerintah ekspektasi masyarakat untuk nggak child free, Sedangkan keadaan seperti ini. keadaan seperti itu ya walaupun KDM ekspektasinya bukan child free juga sih sebenarnya kan stop ya. Iya, dia bukan child loh. free, Bukan child tapi free. Stop. nah, lu bertanggung jawab sedikit lah gitu. Iya. Jangan lu punya anak 11 semuanya lu suruh jualan Makanya kan apa kalau gua gitu nggak kan. salah, tapi correct me if I'm wrong ya. Tapi Iya. kalau nggak salah kan di situ kebijakannya untuk anak yang udah punya berapa anak, habis itu kalau lu menerima bansos lu stop gitu kan, jangan Iya, punya iya. gitu kan. Ya. Tapi bukan berarti dia nggak punya anak sepenuhnya kan gitu kan. Yes. Iya. Wih, Iya, kayak gitu. akhirnya gue jadi masuk ke otaknya KDM. Iya. Iya, Mungkin karena, bisa- karena narasi itu nggak pernah keluar, nggak narasi. Ya mendingan dari pemerintah gitu, mendingan kan child free aja, nggak pernah. KDM juga nggak bakal Nggak kayak bakal gitu. gitu. Iya, kenapa dia nggak ngomong kayak gitu ya? Gue bingung. Iya, karena Mungkin nggak populis kali ya. nggak populis Ah, karena iya. dan nggak akan menguntungkan juga. Iya. Terus ntar adalah kelompok masyarakat yang marah gitu kan. Wah, itu kan kehendak
Ya kan balik lagi kan ke narasi. Kenapa? Karena kan Kodrat. iya, ya karena gitu. kalau udah pakai narasi itu nanti dikaitinnya ke situ lagi gitu. Oke, sip. Dari tampilan layar kalian semua, 66,666% itu child free. Ada 33,33% Iya. itu tidak gitu loh. Coba lu jualan deh ke Kita gua. jualan Lu pitching Iya. deh ke gua. Kenapa gua sama Bang Danar Ya. tidak harus child free? Gue sih sebenarnya nggak mau pitching ya, karena pitching itu tugasnya pemerintah. Karena kalau misalnya Bang Danar ame Bang Gori nggak punya anak, yang repot dia berarti nggak ada lagi yang nerusin pajaknya dia berdua kan. Nah itu, Ya. jadi tugasnya Mas Gibran buat ngejual itu, ngeyakinin dia. Cuma dari gue mungkin gini, kenapa gue punya anak? Gitu. Ya oke. mungkin gue jawabnya akan kayak gitu Oke. ya. Jadi ya yang pertama tadi ya kalau gue sih natural instinct aja ya, karena kan gue sebetulnya jadi kalau gue percaya dalam hubungan itu kan yang paling dasar adalah komunikasi kan. Yes. Karena gue memang bukan penganut child free, gue pengen punya anak. Terus bini gue juga pengen punya anak gitu kan. Dan kita udah ngomongin itu dari zaman jauh lah gitu sebelum kita nikah gitu kan. Terus termasuk kita juga udah ngerencanain nih di titik gaji berapa gitu kan. Punya anak. Iya, punya Oke. anak. Tapi gini maksud gue, terus gue sambungin lagi ke mitosnya ya. Jadi beberapa bulan, 1 atau 2 bulan sebelum bini gue hamil, itu gue kebetulan dapat kerjaan yang tiba-tiba di titik itu gitu. Itu mungkin rezeki anak. Rezeki anak. Tapi rezeki anak tuh nggak terjadi kalau guanya nggak jumpalitan nyari kerja gitu kan. Iya kan. Iya, Dan kalau guanya juga skillnya kurang gitu kan. Kalau guanya juga nggak bisa menjual diri gue sendiri gitu kan. Akhirnya lo nggak punya value segede gitu. Gitu. Tapi karena itu akhirnya keberuntungan tuh di-create kan menurut gue ya. Betul. Iya, Agree. karena mungkin gue udah di titik itu, akhirnya datanglah rezeki anak gue dalam tanda kutip ya. Pas banget segitu yang kita discuss, angkanya pas segitulah gaji gue. Gue bilang oke, tapi tahun depan deh gitu. Oke sip, kita sepakat gitu kan Tahun akhirnya. depan. Iya, karena bini gue tuh pengennya itu dulu Pak Danar, jalan-jalan dulu. Oke. Makanya kita tuh sempat ke Singapura, sempat ke Solo segala macem gitu kan. Sempat Karena dia foreplay pengen, lu ya. iya sempat Coldplay, karena dia pengennya jalan-jalan dulu gitu kan. Dia pengen ke Jepang gitu-gitu. Tapi kan gue bilang tadi kan Cristiano Ronaldo udah gak bisa ditahan gitu. Nanti gol juga. Tapi gue gini, mau nambahin dikit. Tapi Iya. kan dorongan lu akhirnya untuk berusaha karena akhirnya lu tahu lu harus ada yang diurusin kan. Betul, Itu iya. satu gitu kan. Iya, Mungkin itu juga penyebabnya kalau orang ini, tapi apa namanya asumsinya. Misalkan kalau misalkan orang nggak punya anak, dorongan dia mau nyari apa kan gitu kan. Iya, betul, Mungkin seandainya misalkan lu Betul. nggak punya anak, dorongan lu mau ngapain lagi gitu Iya, kan mungkin kan. Iya, Iya. dan perlu dicatat ya, gue punya anak bukan karena keluarga gue nanyain mulu anak apa dong, enggak. Nah iya, Karena itu. memang itu Lu- kita sepakat Iya, gitu maksudnya memang ya. sepakat dari diri bersama sendiri ya. ya, Iya, bukan dan- dari iya, Dan ketika bini gue hamil dan kesiksa kayak gitu ya Pak, gue nggak bilang inilah, cuma ya perjuangannya orang hamil ya. Iya. Sekali lagi ya, respect buat ibu-ibu ya, siapapun dia gitu. Ketika gue ngelihat perjuangannya bini gue ini, akhirnya muncul kesepakatan baru Pak Danar. Satu dulu deh, gue bilang oke. Karena apa? Kalau fairnya ya, gantian deh, mau nggak? Lu sakit kayak begini, Iya nggak bisa. gue nggak bisa dong. Nggak bisa. Maksimal yang gue bisa adalah anak gue satu, gue gedein dengan cara yang paling baik. Udah kayak gitu. Oh, Ya nice, dengan nice, dengan nice, duit nice. yang gue punya ya segala macem. Yes. Makanya ini menurut gue nih, maksud gue orang-orang yang kagak siap punya anak ya, yang anak-anaknya banyak, lu baca tesisnya dia deh. Ntar lu share di apa? Di Sekarang tanggal 18 ya. Iya. Sidangnya besok 19. Besok. Berarti kira-kira Juli bulan depan sudah ada di Udah. Insyaallah, ya. lib.ui.ac.id. Amin. Masih Ya, ingat ya, lagi ya. Ya doakan ya. Ntar kita share Twitternya Pak Fajar buat Danar. Pak Danar ya. Bang. Danar Islam. Ntar kita share Twitternya Pak Danar buat dihakimi. Enggak. Boleh. Enggak. YouTube-nya aja, YouTube-nya nanti. Iya, iya, buat dihakimin biasa gitu. Nah, ini mungkin gue tutup kali ya. Silakan. Apa namanya? Gue lupa lagi. Kita akan tutup dengan buat Pak Danar ya. Ini adalah pertanyaan yang paling ringan nih. Paling ringan dari semuanya nih ya. Enggak. Misalnya Pak Danar kan, terus gila kan, dia kan Pak Danar orangnya child free parah kan, bobo tesis gitu kan. Ketemu sama anak umurnya sama orang yang anaknya 13 gitu. Terus ntar dia Pak Danar nanya, Pak, kenapa nggak udahan? Terus dia bilang, saya sholat istiqoroh dulu. Pak Danar jawab,